Oke. Oh, kamu kamu lagi. Oh ya. Oke. Selamat siang, Ibu Bapak, Mas Mbak, adik-adik, kakak-kakak yang saya hormati. Selamat datang di acara reguler diskusi metode penelitian statistik, analisis data dan sains terbuka bersama dengan Jasper Club. Saya Wisnu, saya akan perkenalkan juga komunitasnya sebentar lagi. Siapa kami? Dan kalau terima kasih telah bergabung sebelumnya, kami adalah sebuah komunitas kecil dari teman-teman psikologi yang tujuan utamanya adalah untuk sharing gitu, berbagi sebagai peran bagian dari peran, karena kami sebagian besar adalah dosen-dosen, bagian dari peran kami adalah untuk diseminasi ilmu pengetahuan gitu. Dan yang kami lakukan adalah kami mau berbagi dengan cara yang sedikit santai. Kalau biasa format acaranya lebih banyak webinar, workshop. Hari ini kita akan coba membuat format yang agak berbeda. Nah, formatnya hari ini adalah diskusi panel. Kita lihat seperti apa nanti. Kalau rekan-rekan di sini sudah pernah ikut acara yang sebelumnya atau pernah dengar, gitu, paling sering akan ketemu dengan tiga orang ini. Jadi ada saya sendiri, saya Wisnu, ada Mas Bagas, Pak Sunu Bagaskara, dan ada Mbak Kristiani Suwartono atau yang dikenal sebagai Mbak Cincang. Nah, acara ini biasanya dikelola oleh tiga institusi, ada Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, ada Fakultas Psikologi RC, dan ada Departemen Psikologi dari BINUS. Jadi akan ada biasanya orang-orang yang namanya muncul di sini akan berseliweran sebagai panitia, jadi bisa juga sambil ngobrol, sambil sambil berinteraksi dengan mereka juga. Ya, Mas Rocky dan Mbak Sianes dari Atma Jaya juga, ada Mbak Ika dari RC, ada Mas Bay dan Mbak Rira, ada Kak Pinkan juga dari BINUS. Sosial media kami setidaknya mencoba untuk hadir gitu, atau di media sosial juga. Kami punya grup Facebook kalau yang tertarik untuk lihat, dan rekaman-rekaman acara seperti ini akan muncul di YouTube dan teman-teman bisa lihat juga rekaman acara yang sebelumnya. Dan belakangan kami punya Instagram juga, dan salah satu kepentingannya adalah kami juga merambah ke area lomba psikologi gitu. Jadi untuk yang mau menyebarkan ke mahasiswanya untuk lihat-lihat agenda kapan ya si komunitas Jaspers ini akan buat pertemuan lagi atau lomba lagi, dan seterusnya bisa tengok satu dari tiga atau semuanya lah gitu, biar 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 aktif di media sosial itu nggak cuma lihat orang joget-joget aja. Ini kegiatan kami di tahun 2023, kita sudah masuk di bulan September. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan diskusi panel, formatnya agak berbeda dari sebelumnya. Jadi kita lihat, semoga tetap menarik begitu. Dan masih ada 3 bulan lagi tersisa di tahun 2023. Kami berharap Ibu, Bapak, Mas, Mbak sekalian yang ada di ruangan ini untuk juga bisa sumbang saran. Seperti biasa nanti di akhir acara akan ada lembar evaluasi, di situ rekan-rekan semua bisa menuliskan saran. Apa yang kita hari ini? Kita akan diskusi mengenai best practices dalam uh, belajar dan mengajar statistika, psikometri, pengukuran psikologi, dan seterusnya. Ini topik-topik yang biasanya, terutama karena kita mendekati semester baru, isu-isunya muncul dengan mahasiswa baru yang tidak tidak sadar, tidak awas bahwa oh, psikologi itu ada hitung-hitungannya juga. Saya kira konseling doang. Enggak ya, ternyata ada hitung-hitungannya, dan biasanya ini kita lakukan dengan metode yang namanya statistika. Nah, yang saya
perlihatkan di layar saat ini adalah hasil meta-analisis dari apa sih efeknya kecemasan statistika. Jadi ini sebuah konstruk tersendiri ternyata terhadap berbagai macam luaran gitu. Ada satu luaran sikap terhadap statistik. Nah, ini hasilnya signifikan. Yang dilihat di sini namanya forest plot kalau meta-analisis. Kita lihat garis yang warnanya abu-abu itu angka 0. Dan kalau misalnya titik-titik yang hitam dan terutama yang kita sebut sebagai pooled effect size yang berbentuk apa ya, diamond, jajaran genjang, ini kalau dia tidak kena di titik yang tidak kena ke garis yang abu-abu ini berarti hasilnya signifikan dengan p-value 0,05 gitu ya. Ternyata makin tinggi kecemasan terhadap statistik, makin jelek sikap terhadap statistik, masuk akal. Makin juga rendah perceived self-efficacy-nya. Dan makin tinggi prokrastinasinya. Ini lucu juga ya, ternyata ada pengukuran tentang prokrastinasi di sini. Dan juga makin tinggi afek negatifnya. Tetapi meta-analisis ini juga menunjukkan bahwa ternyata walaupun orangnya punya kecemasan terhadap statistik, tidak ada kaitannya korelasinya dengan academic achievement. Nilainya tetap bagus. Atau nilainya ya tidak ada koneksinya aja. Dan juga tidak ada kaitannya dengan gender, walaupun di sini kita lihat hasilnya mix. Makin ke kanan ini makin laki-laki kalau nggak salah. Jadi lebih banyak laki-laki yang punya kecemasan terhadap statistik dibandingkan yang perempuan. Nah, hari ini kita menghadirkan panelis, nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Sianes sebagai moderator, dan kita akan membahas poin-poin yang diperlihatkan di layar. Sisi statistik dan psikometri dalam psikologi, kenapa kita perlu dua hal ini. Terus kenapa walaupun ini mungkin menjadi momok, tapi ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan saya kira ini juga spirit yang mau kami bawa di komunitas ini. Ini sesuatu yang menyenangkan, menarik, menggugah gitu. Dan mitos-mitos, kita akan membahas tentang mitos-mitos, tantangan dan kendala. Mungkin bisa saling curhat juga nanti, terutama karena hari ini lebih banyak teman-teman dosen yang diundang, dan juga best practices-nya dari teman-teman panelis. Apa sih yang mereka sudah lakukan sehingga mereka berhasil mengajarkan ini atau membuat animo tidak takut terhadap statistik atau bahkan menyukai statistik di departemen masing-masing. Makin menyala harapannya ke depan. Tidak mau berlama-lama lagi, saya serahkan layarnya ke Mbak Sianes selaku moderator yang akan dikenalkan empat panelis kita. Selamat menikmati dan semoga berguna. Baik, terima kasih Mas Wisnu untuk pembukanya. Selamat siang untuk Bapak Ibu, kakak adik, om tante dan semua yang ada di sini yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan para panelis kita juga hari ini. Perkenalkan, nama saya Made Sianes Yadisesa. Saya biasa dipanggil Sianes. Saya dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Sebelum kita masuk ke diskusi panel hari ini, saya mohon izin memperkenalkan keempat panelis kita untuk hari ini, para pengajar di bidang statistik dan psikometri dari kebetulan lintas bidang ilmu, dan juga bahkan lintas daerah, dan tentunya lintas universitas juga. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendengarkan pengalaman beliau-beliau ini yang cukup beragam pastinya. Para panelis kita itu terdiri dari Bapak Ide Bagus Saputra atau Pak Bagus biasanya ya Pak ya, dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Kemudian ada Bapak Karel Karsten Himawan atau Pak Karel biasanya dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan. Kemudian ada Bapak Firmanto Adi Nur Cahyo atau Pak Firman biasa dipanggil dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan terakhir Bapak Adio Rubianto atau Pak Adio dari Fakultas Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih atas para panelis kita hari ini. Tanpa basa-basi lebih lanjut, kita mulai langsung saja perjalanan diskusi dan berbagi praktik kita untuk hari ini dalam mengajar statistik dan psikometri di tingkat perguruan tinggi. Saya ingin membuka diskusi panel kita hari ini dengan berbincang-bincang mungkin tentang posisi statistik atau psikometri dalam ilmu psikologi ya. Apakah dia adalah sebuah
alat metode, apakah dia sebagai sebuah bidang keilmuan sendiri atau yang mana, dan terutama bagaimana statistik itu bisa apa ya, ada keunikan apa ketika statistik itu bertemu dengan berbagai bidang ilmu yang tentunya sesuai dengan pengalaman bapak-bapak panelis kita hari ini. Silahkan dari Pak Firman mungkin. Aduh, saya yang mulai. Oke. Ya, jadi ini sharing ya teman-teman. Maksudnya tadi kami itu sudah sepakat kalau misalnya jawabannya beda juga enggak apa-apa gitu. Jadinya memang supaya kita tahu variasinya bagaimana gitu. Ya, jadi tadi pertanyaannya posisinya ya itu. Kalau saya melihatnya jadi gini mungkin Mbak Syahnas dan teman-teman gitu. Eh, Kalau di khususnya untuk di S1 gitu ya, untuk di S1 di psikologi ya, kita bicara di sudah masuk ke lingkupnya psikologi. Kok pandangan saya kalau seperti statistik, alat ukur itu lebih ke sesuatu yang mensupport ya. Karena kan biasanya kalau mahasiswa baru masuk itu ditanya gitu, kamu psikologi itu mau jadi apa gitu, biasanya jawabannya jadi psikolog, bukan terus jadi peneliti misalnya, yang kemudian dia akan apa namanya kerja dengan statistika yang rumit seperti itu. Itu. Jadi memang eh, kalau saya melihat kebutuhan untuk di S1 statistika akan mendukung psikometri ya. Karena kan kalau dari urutan mata kuliah gitu biasanya statistika dulu, kemudian mahasiswa jadi ngerti oh ada mean, ada varians gitu. Pemahaman itu kemudian digunakan kalau masuk psikometri misalnya. Psikometri itu kan kalau kita bicara mengenai apa namanya reliabilitas gitu kan harus ngerti korelasi ya, karena kan korelasi antara dua tes yang paralel seperti itu. Nah, kalau mahasiswanya belum mengerti korelasi kan susah dia untuk memahami psikometri. Jadi ada statistika, kemudian ada psikometri, kemudian juga psikometrinya nanti kemudian diterapkan ke alat ukur biasanya ya. Kalau kemudian membuat alat ukur itu harus yang reliable, yang valid gitu. Nah, pemahaman validitas, reliable gitu biasanya kan diberikan di psikometri. Kemudian juga lebih advance lagi ke metode penelitian kuantitatif ya, karena kan biasanya mahasiswa kan harus menyiapkan metode kuantitatif untuk misalnya untuk skripsi gitu. Nah, kalau saya melihat kan urutannya seperti itu. Jadi kita seperti mensupport gimana caranya supaya mahasiswa itu bisa memberikan atau punya akhirnya itu punya gambaran untuk penelitian yang mereka lakukan, karena kan biasanya kan endingnya di skripsi gitu. Meskipun skripsinya kan nanti kan biasanya kan akan jadi pilihan ya, karena kan tidak hanya metode kuantitatif, mereka bisa memilih metode kualitatif gitu. Tapi setidaknya kita seperti memberikan dasar, ini dasar yang bisa dipakai kalau nantinya itu akan skripsi di metode kuantitatif seperti itu. Kalau misalnya nanti ternyata lebih tertarik dengan kualitatif ya enggak apa-apa. Yang penting adalah sudah pernah belajar ini, syukur-syukur nanti kalau kemudian mereka kerja di tempat yang kerja di atau mungkin lanjut studi gitu, itu kan juga diperlukan seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk S2, S3 gitu, mungkin posisi psikometrinya bisa jadi berbeda ya. Karena kalau misalnya teman-teman di S2 gitu terus ngambil konsentrasinya psikometri atau S3 di psikometri itu saya pikir itu jadi sesuatu yang utama gitu. Atau bahkan mungkin juga bisa jadi kalau apa namanya di skripsi S1 kemudian skripsinya memang tertarik dengan pengembangan alat ukur seperti itu ya, memang effortnya untuk belajar psikometri dan sebagainya itu memang biasanya akan jadi lebih lebih besar ya dibandingkan dengan yang teman-teman lain. Tapi kalau kalau misalnya di ini ya dengan pengalaman di teman-teman yang di Udayana seperti itu eh, lebih tidak banyak sih, maksudnya yang kemudian skripsinya memang fokus pada pengembangan alat ukur gitu. Jadinya lebih kepada tadi sih lebih kepada supporting untuk bisa melakukan khususnya tadi di metode kuantitatif. Gitu mungkin Mbak Janes. Terima kasih Pak Firman, dan menarik sekali. Jadi sebenarnya untuk di level S1 mungkin sebagai alat paling tidak untuk saat ini menurut Pak Firman ya, dan lucunya kan kadang seringkali yang lebih cemas adalah yang biasanya yang masih S1, dan bahwa mereka cemas terhadap alatnya itu kan sebenarnya sungguh disayangkan gitu ya, karena sebenarnya ada bidang ilmu yang lebih menarik minat mereka mungkin, dan lebih harusnya mendapatkan perhatian lebih besar mungkin ya. Dari Pak Karel, Pak Bagus atau Pak Dio, adakah yang ingin ditambahkan? Iya Pak Bagus, silakan Pak.
Kalau ngomong belakangan, boleh nggak jawabnya idem gitu ya? Kalau boleh saya belakangan aja. Kalau enggak saya duluan. Kalau udah menyalakan mic itu berarti sebenarnya sudah jodohnya untuk memulai, Pak. Wah, ini yang namanya salah salah mengambil keputusan. Eh, izin Bapak Ibu. Jadi kalau yang di S1 itu tadi disampaikan oleh Pak Firman, terus disimpulkan oleh Bu Sianes, cemas ya. Kalau S2, S3 kira-kira perasaannya apa ya? Kalau yang saya lihat di lapangan, S1-nya tuh beneran cemas. S2, S3 tuh bukannya tenang, tapi lemas gitu ya. Jadi mereka tuh antara pasrah atau sudah mau menyerah gitu kan. Nah, eh saya ketika mempelajari psikometrika di S1 itu kan, itu memang sangat kental dengan nuansa statistika gitu ya. Namun belakangan saya pribadi merasa bahwa psikometrika itu bukan hanya statistika dan tidak boleh terbatas hanya pada statistika. Saya lupa, tapi ada beberapa tokoh psikologi kuantitatif di Amerika itu pernah memunculkan kekhawatiran gitu ya. Pada waktu itu para senior itu bilang, kita ini sudah tua loh ya, kita ini sudah pensiun gitu ya. Sudah banyak yang pensiun, tapi kita belum punya penerus gitu kan. Itu seingat saya tahun antara 2000 atau bahkan mungkin tahun 90-an atau 2000, 2005, 2010. Angkanya sangat tidak jelas dalam pikiran saya. Cuman mereka bilang, sekarang ini banyak software gitu kan. Itu tahun itu loh, tahun itu sudah dibilang banyak software, apalagi sekarang amat amat banyak software itu kan. Kita punya JASP, kita punya Jamovi, kita punya yang lain. Nah, eh, saya siap berbeda dalam artian statistika itu penting, namun bukan jadi penghalang karena sekarang software makin banyak. Nah, pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam pengukuran itu juga perlu dipromosikan karena kemampuan mengelola atau menganalisis data tanpa pemahaman itu mungkin kita sedang menganalisis sesuatu yang tanda petik bukan kita harapkan. Saya tadi mau bilang nggak berguna tapi takut kualat gitu ya. Tapi salah ukur gitu karena kita nggak memahaminya dengan benar. Tapi kalau ditanya lagi, ya statistika itu adalah alat penunjang dalam psikometrika, namun bukan satu-satunya. Tapi saya juga bilang tanpa statistika, sepertinya nggak akan ada psikometrika. Ayo simpulannya apa? Pasti Bu Sianes bingung. Kalau saya menangkapnya berarti memang multifaset begitu ya, Pak ya. Waduh, ini Dia bisa, semuanya gini ya. Mulai tadi dari standar deviasi, sekarang faset. Nah, setelah ini tendensi sentral pasti. mungkin dia memang bisa berperan sebagai berdiri sebagai disiplin ilmunya sendiri, dia bisa menjadi dasar utama, sekaligus ketika dia bersinggungan dengan cabang ilmu lain, dia bisa menjadi sebuah alat penunjang yang krusial gitu dalam inovasi di bidang ilmu tersebut. Begitu, Kakak. Bisa, Bu. Bisa. Kalau dari Pak Karel dan Pak Adio bagaimana? Saya pengen bilang idemnya Pak Bagus kalau gitu sekarang. Karena udah lengkap banget ini Pak Bagus sama Pak Firman tadi sampaikan ya. Saya yakin itu juga pasti mewakili sebagian besar dosen dan pengajar statistika yang hadir di sini ya, bahwa betul posisi statistik penting, tetapi dengan kehadiran berbagai software yang lebih penting sebetulnya adalah bukan saklek tentang rumus cara menghitung ini itu yang mesti dihafal, yang mesti dihitung secara manual, tapi dasar berpikirnya, logikanya begitu. Mungkin itu yang ingin saya tekankan sih begitu. Dan saya punya pengalaman pendek, saya masih pendatang baru gitu ya di dunia perdosenan ini. Pak Bagus, Pak Firman, Pak Adio, dan bapak-bapak yang lain, juga ibu-ibu yang lain di sini pasti sudah jauh lebih senior dari saya. Tapi dari pengalaman pendek saya bersyukur saya sempat menyaksikan bagaimana psikologi yang
kelihatannya sudah mulai bertransformasi dari yang tadinya karena saya juga pernah punya pengalaman mengelola sebuah jurnal begitu, dari yang tadinya seolah-olah dianggap kalau penelitian psikologi itu hanya saintifik ketika menggunakan pendekatan statistika. Jadi seolah-olah statistik itu kayak jantungnya dari psikologi begitu ya. Cukup sering saya menemukan pada kala itu gitu ya beberapa dosen yang mengajar sarjana, master gitu, yang kemudian bilang bahwa kalau kamu bikin tesis, bikin disertasi, bikin skripsi, ya mesti ada uji statistiknya. Itu baru ilmiah, kira-kira begitu. Kalau nggak gitu ya seolah-olah kesannya kurang ilmiah, kurang bisa disimpulkan yang kayak gitu. Tapi kemudian semakin ke sini, saya bersyukur karena kelihatannya metode-metode yang tidak menggunakan angka untuk membuktikan kebenaran juga sudah mulai mendapat tempat yang lebih besar. Jadi di psikologi juga saya bisa melihat tren itu gitu, dan itu juga diwadahi melalui jurnal yang saya dan beberapa rekan kelola juga di sini begitu. Jadi ada perjalanan di mana statistik seolah-olah seperti jantungnya psikologi, tapi sehingga yang ditekankan benar-benar adalah kalau di semester 1 mahasiswa sarjana psikologi mesti benar-benar bisa menghitung, hafal rumus, pakai kertas buram dan sebagainya. Tapi yang sekarang sudah mulai mengarah kepada yang penting mengerti logika dan cara berpikirnya. Dan saya pikir itu yang sekarang juga dipahami atau yang menginspirasi bagaimana mata kuliah statistik dihadirkan di universitas tempat saya mengabdi begitu ya. Bagaimana supaya yang penting bukan menghafal rumusnya, tetapi mengerti logika dan cara berpikirnya, karena statistik juga to some extent mengajar itu, mengajarkan cara berpikir logis, cara menarik kesimpulan, dan seterusnya itu yang kami tekankan begitu. Oke, poin yang menarik sekali Pak Karel, bagaimana statistik dan psikometri tidak sekedar sebagai cabang ilmu, tetapi juga melatih cara berpikir logika tadi itu ya, karena bagaimanapun misalnya ketika kita menyusun alat ukur, tentunya kan penalaran induktif dan deduktif itu dilatih terus-menerus supaya kita bisa membuat menyusun hipotesis yang baik, menyusun pertanyaan penelitian yang linear dan sebagainya. Terima kasih Pak Karel. Dari Pak Adio, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak? Terima kasih, Bu Lucianis. Jadi kalau saya dulu ini berdasarkan pengalaman juga gitu ya. Jadi waktu saya belajar statistika itu ke Pak Yaya Umar gitu, beliau menyampaikan kepada mahasiswanya bahwa sekarang ini kalian nggak perlu khawatir kalau belajar statistika gitu ya. Karena sebetulnya tadi sudah disampaikan juga softwarenya sudah banyak. Malah tuntutannya saat ini belajar statistika itu hanya 2. Kalau satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Karel, paham tentang apa yang dianalisis, artinya logikanya itu jalan terkait dengan analisis yang dilakukan. Dan yang kedua adalah yang terpenting juga melakukan interpretasi dan melaporkan hasil dari apa yang dianalisis. Nah, itu yang jauh lebih penting. Karena kalau cara menganalisisnya, mulai dari yang sifatnya statistical menu, sampai dengan yang kita mau bikin paket sendiri, itu sudah ada. Tapi terkait dengan cara melaporkan dan menginterpretasinya, nah itu yang masih memerlukan human touch seperti itu. Sehingga mahasiswa, baik itu mungkin jenjang S1 bahkan sampai dengan jenjang S3 gitu ya, mungkin 2 hal itu yang dapat dikedepankan kalau mempelajari terkait dengan statistika, psikometri, atau rumpun-rumpun ilmu yang sejenisnya, kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin Bu Sanes tambahannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalaupun statistika ini pada momen tertentu dia digunakan sebagai alat penunjang yang sangat krusial, tentu saja tidak lepas dari pemahaman kita tentang bidang ilmu lainnya itu sendiri ya, entah itu psikologi, kedokteran, dan bidang-bidang ilmu lain. Dan ya karena pada akhirnya di saat statistika digunakan sebagai alat penunjang, tentu saja tidak akan, mungkin tentu saja ujungnya maknanya diambil dari si peneliti itu sendiri dan berasal dari pemahaman mengenai bidang ilmu lainnya. Terima kasih Pak Dio. Saya sekaligus mengundang para peserta diskusi lain, mungkin yang non-panelis mungkin ya, karena bukan penonton, kami tidak manggung di sini kebetulan. Mungkin yang non-panelis juga bisa ikut berpartisipasi, seandainya ada yang ingin ada respon atau ada pertanyaan yang ingin diajukan pada para panelis, bisa reaction raise angkat tangan, atau seandainya mau menyalakan mic juga dipersilahkan, atau seandainya mau menyampaikan via chat juga silakan. Saya sudah melihat ada satu tangan di sini, Bu Chan, silakan.
Iya, terima kasih Bu Sianes. Saya ini ya, kan kalau tadi tuh kita membicarakan statistik ya, kebanyakan saya asumsikan ini S1. Nah, bagaimana kalau S2 dan S3? Eh, untuk S2 dan S3, meskipun kita di psikologi, tapi misalnya kalau di Mapro memang dia S1-nya psikologi pasti, tapi kalau di S2-nya multi entry, S3-nya multi entry, itu akan mendapatkan tantangan tertentu ya untuk statistik gitu. Eh, Bagaimana ya kira-kira ya? Karena mengajarkan statistik ke orang non apa ya? Kalau contoh konkretnya kepada orang filsafat gitu. Nah, itu akan berbeda ketika kita berbicara sama orang dengan dari ekonomi atau dari psikologi itu sendiri. Nah, awalnya tuh bagaimana ya pendekatannya ya menurut Bapak-bapak panelis ini? Iya, mungkin menarik karena tadi sempat disinggung mengenai kadang-kadang statistik bisa berperan sebagai alat bantu di berbagai bidang ilmu. Nah, dalam kasus S2 atau S3, kadang-kadang bidang ilmunya bervariasi. Jadi mungkin ketika statistik berhubungan dengan psikologi, orang psikologi ngerti. Statistik dengan kedokteran, orang kedokteran ngerti. Tetapi ketika seseorang statistik di psikologi dia ngerti, lalu dia pindah. Sekarang dia harus memahami statistik di bidang manajemen misalnya, ngambil S2-nya manajemen, itu mungkin menimbulkan tantangan tersendiri. Nah, dari pengalaman Bapak-Bapak bagaimana? Apakah ada strateginya untuk menghadapi um, mahasiswa atau yang dari lintas disiplin? Apakah pemahamannya tentang statistik itu akan berbeda antar bidang ilmu atau ya, mungkin ada pengalaman lain? Izin jawab duluan. Semoga yang paling duluan yang dimudahkan. Sebentar, saya terus terang belum memahami pertanyaannya, Bu Chen. Iya, tadi saya dicat oleh salah satu panitia di belakang, katanya ini masuk best practice aja. Silakan dibahas yang lain dulu. Oh, cuman tadi saya mikirnya kalau itu di level S2, S3, jujur belakangan ini saya jarang ngajar di S1 gitu ya. Cuman saya merasanya gini, kalau di S2, S3 itu kendalanya adalah banyak yang sudah sampai di sana, ternyata pemahaman tentang statistikanya itu masih kurang. Dalam artian, mereka bisa dalam arti pernah mengoperasikan software, tapi mereka tidak paham ini tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Kenapa, kapan kita pakai min, kapan kita pakai modus, kapan kita pakai median, mereka tidak paham. Namun yang saya senang dalam diskusi tersebut, walaupun saya berhadapan dengan teman-teman yang senior, mereka tuh mau ngaku kalau salah. Oh, kalau yang Bapak jelaskan ini benar, itu kan jawabannya rendah hati sambil mempertanyakan gitu ya. Kalau yang Bapak katakan ini benar gitu ya. Kalau benar, Pak. Kalau enggak ya salah. Kalau itu benar, Pak, berarti selama ini saya salah gitu ya. Gitu kan. Nah, di sana makanya saya menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Pak Firman juga. Kita ini harus siap salah gitu kan. Saya tuh kan ketemu di TNI ini banyak orang yang menyebut nama saya, siap, siap, siap. Karena nama saya Siap Putra itu kan. Dan mereka tuh ternyata bilangnya itu tadi, siap, salah paham, paham salah gitu ya. Itu menyenangkan ya dalam artian bisa jadi kan apa yang kita yakini sekarang ini nanti di kemudian hari ternyata kurang benar gitu ya. Pakai istilahnya Pak Karl, pemahamannya masih pendek itu kan. Itu karena murid saya pernah bilang gini, Pak. Oh, Bapak gitu ya. Berarti pengalaman Bapak kurang panjang. Nah, itu. Jarang kan kita punya murid yang berani bilang gitu ke dosennya itu kan. Nah, itu iklim yang saya sedang bangun ketika mengajar gitu kan. Gimana caranya agar mahasiswa kita tuh nyaman dengan kita sehingga mereka bisa ngomong segitunya walaupun sialnya akhirnya banyak yang nggak ngerjain tugas karena dipikir kita sedang bercanda bukan sedang kuliah. Nah, jadi sorry, tadi mungkin kalau diulang lagi pertanyaannya itu saya bisa jawab, tapi jujur saya nggak begitu memahami. Cuman ketika itu di S2, S3 tadi, saya berhadapan dengan orang-orang yang lulus mata kuliah statistika di mata kuliah sebelumnya,
tapi pemahamannya masih baru prosedural istilahnya saya gitu. Sorry kalau nggak menjawab. Apakah tadi maksudnya Mbak Chen adalah apakah berbeda ketika kita mengkomunikasikan konsep-konsep statistik yang kita pahami karena kan kebetulan kita mungkin saya nggak tahu juga, saya nggak mau menebak juga tadi seperti itu. Pak Bagus. Kalau semoga saya tidak salah, tadi gimana formulasi kalimatnya Pak? Kita kan Jadi belajar di intinya itu psikologi. kan maksudnya statistik. Apakah berbeda ketika kita Oke. Maksudnya Mbak Chen itu statistics for non-statistician gitu ya? Iya, betul. kurang lebih Dibanding seperti ilmu itu. yang lain gitu ya, komunikasi Iya atau kan? saya nggak tahu nih, ekonomi mungkin. Iya. Saya sedikit berbagi juga gitu ya terkait dengan pertanyaan Mbak Chen. Cuma ini justru saya mau mengambil perspektifnya kalau belajar statistika di murni untuk orang yang mengembangkan rumus-rumus statistikanya itu gimana rasanya gitu kan. Pernah ngerasain sit-in gitu 2 kali di kelas yang memang isinya itu mathematician and statistician gitu. Karena pada saat itu ada kesempatan untuk coba sit-in di fakulti tersebut gitu kan. Ternyata memang komunikasinya berbeda banget. Mereka nggak bicara tentang apa itu mean, penggunaannya untuk apa dan sebagainya gitu. Tapi bicara tentang pengembangan perhitungan perhitungan sentral tendensi yang lainnya. Jadi contoh sederhananya pada saat itu di fakulti tersebut itu ada sedikit webinar, bukan webinar ya, ada semacam semacam round table discussion gitu. Isinya itu is there any number bigger than infinite number. Jadi mempertanyakan apakah ada bilangan yang lebih besar daripada bilangan tak terhingga. Nah, itu saya lihat pesertanya itu mathematician, profesor yang di bidang kalkulus, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi benar-benar murni untuk mathematician atau statistician gitu. Nah, kemudian saya refleksi kembali gitu. Oh, ternyata ya istilahnya statistics for non-statistician yang tadi ditanyakan Mbak Cencen, ya mungkin selama ini yang kita pelajari bersama gitu ya. Jadi belajar tentang apa sih mean itu, kemudian tujuan penggunanya apa, kapan kita menggunakan mean, median, dibandingkan tentang mengembangkan rumus-rumus baru, teknik-teknik baru untuk menghitung central tendensi. Nah, itu rasanya kurang lebih seperti itu gitu ya. Sehingga kalau menurut saya ya kalau belajarnya apa yang disasar atau yang ditargetkan itu lebih kepada pemahamannya, knowledge-nya dan terapannya saja gitu. Mungkin itu saja sih kalau yang pengalaman saya terkait dengan statistics for non-statistician tadi. Silakan teman-teman yang lain mungkin. Ya, mungkin saya coba menambahkan juga ya, melanjutkan dari Mas Adio tadi mengenai penerapan gitu ya. Saya pikir itu juga bagus juga ya. Jadi misalnya ada kita ngobrol dengan teman yang misalnya S2 sudah mau tesis gitu, kemudian eh, kita misalnya nanya tujuan penelitiannya itu apa seperti itu. Nah, itu kan jadi mungkin sesuatu yang sudah praktis ya atau terapan gitu. Oh, kalau misalnya kemudian ketahuan tujuannya itu mau melakukan intervensi misalnya seperti itu, saya pengen tahu kondisi sebelum dan sesudahnya seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita mulai eh, mendiskusikan, oh kalau seperti ini setidaknya analisis statistiknya yang harus mencari perbedaan itu saja. Maksud saya adalah untuk uji T atau ANOVA dan sebagainya kan tadi ya kita bisa kembali ke software. Tapi kan setidaknya dari teman-teman yang mungkin tadi ya basicnya mungkin sama sekali belum pernah belajar statistika itu bisa tahu oh ini saya mau membedakan bukan menghubungkan seperti itu. Konsep itu kan juga mereka sudah paham kan sudah bagus seperti itu. Tinggal nanti masuk lagi ya yang mau dibedakan itu berapa kondisi misalnya seperti itu. Jadi mungkin tadi ya bisa jadi dari hal-hal yang terapan seperti itu mungkin itu jadi jalan untuk lebih mudah untuk mereka memahami. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih Mbak. Baik, jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi-lagi pinjam istilahnya Pak Karel, pemahamannya kurang mendalam atau kurang panjang mungkin ya. Jadi kadang-kadang contoh-contoh konkret yang di kehidupan sehari-hari atau yang mungkin terkait dengan cabang ilmu mereka sebelumnya itu bisa membantu. Dari Pak Karel ada yang ingin ditambahkan, Pak?
Saya mungkin nggak bisa bicara banyak karena program studi saya belum ada S2, S3 psikologi. Jadi saya nggak pernah punya pengalaman untuk bertemu dengan mahasiswa psikologi. Maksud saya di jenjang master dan doktoral. Tetapi mungkin saya bisa berkaca dari pengalaman saya sebagai mahasiswa S2 dan S3 begitu ya. Yang saya temukan mungkin gini, saya lebih mau highlight, saya setuju dengan yang semua bapak-bapak panelis sampaikan tadi bahwa betul ketika kita masuk di dalam perspektif yang statistik to the statistician pasti akan berbeda banget dengan mendiskusikan statistik kepada yang non statistician. Dan sebetulnya kalau tadi baca juga komentar dari salah satu ini dari Bu Angela gitu ya mengenai kompetensi lulusan gitu. Untuk konteks psikologi kan sebetulnya kompetensi lulusannya juga tidak diharapkan menjadi semuanya menjadi seorang psychometricians in a sense yang mengkritisi, menguasai sampai sedemikian. Jadi kalau dikaitkan dengan poin yang pertama, bayangan saya adalah capaian kompetensi yang diharapkan sebetulnya adalah memanfaatkan statistik daripada mengkritisi statistik. Memanfaatkan statistik sebagai alat untuk bisa mengungkap kebenaran dalam konteks psikologi gitu kan ya. Yang sering kejadian adalah mindsetnya di mana karena perlu belajar statistik sehingga seolah-olah perlu menjadi dewa statistik dulu sebagai seorang lulusan psikologi begitu. Akhirnya seolah-olah statistik di over glorifikasi. Pengalaman saya pada saat kuliah doktoral begitu ya, rekan-rekan saya tuh banyak yang nggak tahu statistik, banyak yang nggak bisa bahkan melakukan uji sederhana yang saya percaya mahasiswa S1 di UPH udah bisa lakukan itu begitu. Tapi kemudian dosen pembimbing dan dosen-dosen di sana sangat terlihat motivasinya yang menekankan ke nggak apa-apa kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa, kita bisa ngobrol sama statistician, let the statisticians do the job, nanti hasilnya dikasih ke kamu, habis itu kamu baru analisa. Kira-kira begitu. Saya nggak tahu praktik baiknya seperti apa kalau kita mau ngomong praktik baik nih ya di dalam konteks pendidikan tinggi itu S2 dan S3 di psikologi di Indonesia. Tapi saya pikir iklim yang seperti itu mungkin akan lebih membuat orang-orang yang trauma karena tadi kecemasan berlebihan terhadap statistik jadi lebih merasa bisa diterima, bisa mengikuti, bisa mau belajar. Kadang-kadang kan trauma itu membuat mental block yang akhirnya membuat dia pokoknya nggak bisa ngerti deh, padahal sebetulnya itu konsep yang sederhana tentang statistik gitu. Itu mungkin Christianes. Terima kasih, Pak. Mungkin saya ada kepentingan pribadi, Pak, bocoran nama promotor dan universitas yang mau membantu dengan statistik yang siap membantu itu nanti di DM ya, Pak, ya ke saya ya, Pak. Terima kasih untuk Siap. Terima kasih Pak Karel. Itu Bu Chen mungkin ada tambahan simpulan? Ya, terima kasih pada para panelis ya. Sebenarnya juga apa ya lebih mungkin kita lebih ke terapan juga ya. Yang tadi juga di chat ada Mbak Angel bilang kita balik lagi ke CPL-nya, kurikulumnya juga sih. Juga nanti kan kalau kita terapannya di psikologi ada jenjang S1 sampai S3 mungkin nanti juga kita perlu membicarakan lebih lanjut yang best practice kira-kira seperti apa ya untuk S1, S2 dan S3 mungkin di yang nanti berikutnya. Terima kasih Mbak Sianes dan teman-teman. Terima kasih Mbak Chan untuk pertanyaannya. Kita move on mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita lanjut ke topik berikutnya setelah membicarakan tentang beban statistik sebagai beban, mudah-mudahan stigmanya bisa berkurang perlahan. Saya ingin membicarakan hal-hal menyenangkan mungkin ya yang diperoleh ketika mendalami statistik dan psikometri. Apakah ada membagikan pengetahuan atau keahlian Bapak-bapak di sini, para panelis di sini tentang statistik itu sejauh mana dia membawa kenikmatan, kebahagiaan mungkin ya dalam pekerjaan Bapak sehari-hari, dan ada strategi apa mungkin yang bisa yang pada umumnya Bapak-bapak gunakan di sini untuk meningkatkan rasa senang yang dirasakan saat kita sedang membagikan keahlian statistik tersebut. Saya tanya Pak Karel dulu mungkin supaya nggak langsung bilang idem ya Pak ya. Silakan Pak Karel.
Oke, saya mau disclaimer dulu ya. Saya pernah mengajar statistik, saya pernah mengajar psikometri, saya pernah mengajar konstruksi alat ukur, tetapi itu bukan mata kuliah rutin saya. Sebetulnya bersama-sama dengan saya di sini ada beberapa rekan dosen dari psikologi UPH yang memang secara rutin mengajar statistik, psikometri, dan seterusnya. Jadi saya juga ingin mengundang nih nanti kalau ada teman-teman rekan-rekan dosen psikologi yang mungkin di UPH yang juga ingin menambahkan pengalamannya, feel free mungkin untuk boleh juga berbagi, boleh ya Mbak Shanes, supaya langsung dapat dari Silakan. sumber pertama begitu ya. Hmm. Tapi dari pengalaman saya yang sedikit dalam mengajar statistik dan psikometri, yang menyenangkan adalah ketika ya ini bukan hanya di statistik sih, di semua mata kuliah, tapi ketika mahasiswa mendapatkan aha momennya gitu ya. Dan untuk statistik saya mengobservasi ada delayed effect untuk periode di antara pengetahuan itu diberikan dan mahasiswa mendapat aha moment. Dan delayed effect-nya biasanya memakan waktu sampai 6 sampai 7 semester. Jadi statistik itu biasanya ada di semester 1 gitu ya, diajarin sampai udah mau UTS UAS mungkin mereka bisa menjawab lulus gitu ya. Tapi kemudian setelah itu ditanya antara lupa atau nggak tahu sebenarnya fungsinya untuk apa. Uji T mungkin ngerti deh, apalagi pas zaman masih pakai T-tabel dan sebagainya, ngerti gimana cara ngitung dan sebagainya. Tapi untuk apanya belum tahu. Nanti aha momennya pas dia jadi mahasiswa bimbingan saya di skripsi. Pas kemudian diuji, dapat masalahnya yang dia angkat sendiri, kemudian diuji dan dilihat, baru kemudian, oh begini Pak Karel, ternyata buat menggunakan rumus itu untuk menjawab masalah. Begitu. Itu mungkin pengalaman yang menyenangkan, walaupun kurang menyenangkannya karena aha momennya agak terlalu lambat, sehingga menjadi target pencapaian pribadi saya juga untuk mempercepat dan mengurangi gap delayed effect itu gitu. Menarik, Pak. Pak, boleh tahu dari sekian banyak mahasiswa yang Bapak ajar yang mendapatkan aha moment kira-kira berapa persen, Pak? Nah itu, karena kita lagi ngomongin statistik, saya nggak bisa menyebutkan berapa persennya tanpa ada data yang pasti, Mbak Shanes. Baik, siap-siap. Wah, diplomatis sekali. Terima kasih, Pak Karel. Dari Pak Adio, Pak Bagus, Pak Firman, apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin saya Bu Shanes. Ya saya duluan ya. Iya, tadi saya bilang ke Pak Karel dan saya sampaikan di grup itu. Kalau itu 6-7 semester, jadi mereka baru dapetin insight ketika mereka lulus, Pak, ketemu. Itu perlu kita percepat itu. Eh, Hal yang menyenangkan dari statistika itu adalah kepastiannya, itu ya. Kepastian prosedurnya. Dalam arti ini kalau lagi bicara statistika dalam artian mengoperasikan software. Dalam arti kita bisa menyediakan contoh dataset gitu kan, kemudian langkah-langkah dan membuat mereka paham. Nah, cuman selain hal yang menyenangkan dari kepastiannya, ada buruknya juga, yaitu mereka terlalu kaku dalam artian, oh ya udah kalau ini sudah sesuai langkah berarti benar. Nah, masalahnya terkadang dalam software yang ada, yang saya pernah miliki itu misalnya saya minta maaf, ini bukan saya menyampaikan software tertentu itu nggak baik, cuman ada yang janggal. Saya kemarin coba di 3 software, SPSS, Jamovi, sama JASP. Kebetulan salah satu di antaranya itu ketika data di copy outputnya ke Excel bisa berubah seketika itu ya. Angkanya 0,5 jadi 0,3. Saya coba berulang-ulang kok salah terus itu kan. Artinya apa? Kalau kita nggak cermat, walaupun kita ngikuti prosedur yang tepat, kita tetap bisa melakukan kesalahan gitu ya. Jadi ya senangnya karena itu pasti, maka seakan-akan kita tahu lebih duluan. Dan kalau itu benar ya mereka aha moment. Cuman kalau mereka dalam ahanya tadi merasa serba paham, terus mereka merasa paling paham, itu masalah di kemudian hari sepertinya. Gitu. Baik, menarik ya, Pak. Jadi ya, pada akhirnya
dia sebagai ya betapa sulitnya untuk mendapatkan aha moment itu tadi ya, karena kadang-kadang butuh kecermatan tersendiri. Pak Firman, Pak Adio, ada tambahan kah? Baik, saya izin duluan Pak Firman ya. Eh, tapi sebelum menjawab tadi itu yang Mas Bagus sampaikan, kalau ada debug kayak gitu diusulin aja Mas Bagus ke software yang mana. Itu nanti bisa di apa ya, ada semacam acknowledge gitu ya dari si developernya gini, ini atas masukan dari si Bagus gitu 2023 itu bermanfaat tuh, mereka senang kok itu yang kayak gitu-gitu. Nah, yang terkait dengan eh, apa ya, kenikmatan, kalau tadi kata Bu Sianes tadi kenikmatan gitu ya. Sebetulnya kalau saya melihatnya kenikmatan belajar statistika itu nggak langsung dirasakan di depan gitu ya. Karena saya menganut menganut prinsip dari guru saya gitu, belajar itu kan perjuangan gitu ya. Namanya berjuang tuh pasti mengorbankan hal-hal yang menyenangkan. Jadi mungkin menyenangkannya itu nggak langsung di depan, cuma memang dampaknya aha momennya tadi itu kenikmatannya didapatkan di akhir. Dari mungkin sekian banyak yang saya alami gitu ya, pengalaman kenikmatan apa gitu. Satu yang saya masih sangat kagumi sekarang ini adalah dulu waktu saya masih menjadi asisten dosen Pak Yaya Umar. Kebetulan Pak Yaya itu juga membimbing mahasiswa S3 di UI pada saat itu program kesehatan masyarakat, karena kesehatan masyarakat itu juga mereka menggunakan semacam laten kelas analisis ya, kemudian laten variabel modeling dan sejenisnya. Jadi statistiknya itu betul-betul advance. Nah, ini true story. Jadi pada saat itu saya diminta untuk membantu Pak Yahya menggunakan structural equation modeling untuk kesehatan masyarakat dengan pendekatan pengumpulan datanya eksperimental. Si ibu ini belajar terkait dengan matrix gitu ya. Kemudian karena belajar saya menggunakan matrix, termasuk juga belajar sintaksnya gitu. Singkat cerita, setelah lulus, saya ketemu lagi dengan beliau. Kemudian pada satu pelatihan, waktu itu Pak Yaya masih aktif mengadakan pelatihan, ternyata beliau lanjut lagi S2 Statistika IPB. Saya tanya, Ibu yakin Bu itu? Iya Mas, saya karena begitu, cuma statistikanya memang khusus statistika yang pemodelan gitu ya. Jadi untuk seperti yang SEM dan sejenisnya gitu. Yakin? Iya Mas, saya setelah dapat penjelasan itu manfaatnya melihat analisisnya seperti ini gitu kan, dan ternyata belum banyak yang menguasai, jadi saya benar-benar mendalami gitu ya. Dan ternyata selesai gitu. Saya dapat info kalau waktu ketemu Pak Yaya itu si ibu ini katanya sih selesai gitu. Jadi saya nggak nyangka ternyata udah S3 hanya karena belajar tentang statistical modeling, ambil sekolah lagi S2 yang khusus terkait dengan statistika. Itu kan kalau bukan karena cinta, apalagi gitu ya, mau sampai kayak gitu gitu. Karena udah selesai jenjang pendidikan akademiknya gitu. Itu salah satunya sih. Kalau yang mahasiswa S1 sama tadi di akhir-akhir itu biasanya ketika udah kepentok baru ngerasain nikmatnya itu seperti apa gitu kan. Itu saja sih mungkin. Baik, terima kasih Pak Adio. Kalau saat momen-momen Bapak selama pengalaman mengajar statistik dan psikometri gimana Pak? Kak? Ada nggak momen mengajar statistik atau psikometri itu membawa kebahagiaan buat Bapak? Oh, ada sih. Ketika mahasiswanya mau mengirimkan kan misalkan mata kuliah kalau di kampus saya itu konstruksi alat ukur dan psikometri digabung, mata kuliahnya jadi pengukuran psikologi, SKS-nya besar kan 7 SKS. Dan kita sudah menggunakan project based learning. Nah, itu outputnya di akhir yang technical manual, itu technical manualnya dihakikan, tes yang dibuat itu dikirim untuk conference misalkan. Nah, itu yang terdekat semester yang lalu itu dikirim yang untuk IP ini nanti yang di Jogja, itu 2 alat tes yang akan dipresentkan di situ ya. Nah, itu menjadi salah satu kebahagiaan yang menurut saya, wah ini alhamdulillah gitu kan, menghasilkan sesuatu yang juga manfaat untuk mahasiswanya dan juga untuk prodi kami seperti itu.
Dan terutama karena kalau haki berarti bisa digunakan masyarakat juga, masyarakat luas juga kan Betul, ya Pak? betul, Mm-mm. betul. Tentunya pasti membawa kebanggaan tersendiri juga buat mahasiswanya yang Iya, sebagai iya, pembuatnya. Terima kasih Pak betul. Dio. Pak Sama-sama, Firman, Pak. ada yang ingin ditambahkan Pak dari pengalaman Bapak? Iya, kalau pengalaman menyenangkan mengajar statistik misalnya gitu ya, sebagai pengajar, kalau saya statistik psikometri itu kan nggak usah banyak ngomong. Itu karena kan nanti ada proyeknya, kemudian mereka mengerjakan apa, nah itu kan enak. Maksudnya terus jadi diskusinya jadi lebih banyak, atau kemudian terus menggunakan software seperti itu, biasanya kan kita keliling-keliling, nah gitu. Nah, tapi di satu sisi juga menyenangkannya itu apa ya? Mungkin ada beberapa hal yang kemudian kita bisa temukan yang di luar dari yang kita ekspektasikan seperti itu ya. Jadi misalnya kemudian hipotesisnya nggak tercapai gitu, nggak apa namanya nggak signifikan seperti itu. Nah itu mungkin juga terjadi ketika ketika dulu mungkin awal saya mulai belajar statistik itu juga karena dulu S1 ya, dulu S1 kemudian saya bikin skripsinya itu eksperimen gitu ya, ada kondisi kelompok kontrol, kelompok eksperimen seperti itu. Terus hipotesisnya itu ada perbedaan seperti itu. Terus dilakukan penelitian seperti itu, terus hasilnya nggak ada bedanya. Terus saya bingung, waduh, ini berani maju nggak ya ujian dulu. Dulu kalau zaman-zaman saya itu jadi takut kalau misalnya hipotesisnya itu nggak tercapai, terus ujian skripsi seperti itu. Nah, tapi justru di momen yang seperti itu, saya berpikirnya apa namanya, gimana ya caranya menjelaskan kok ini kok nggak ada bedanya seperti itu ketika misalnya dirunut alat ukurnya sudah reliable atau belum, oh sudah, kemudian prosedurnya sudah sesuai nggak prosedur eksperimennya, oh sudah gitu, kemudian terus hasilnya ada beda seperti itu, tidak ada beda padahal hipotesisnya ada beda seperti itu ya. Nah, jadi iya di satu sisi bingung ya, maksudnya kan waduh ini menjelaskannya bagaimana gitu, tetapi kemudian ketika ada beberapa argumen yang bisa ditemukan menjelaskan itu, oh jangan-jangan seperti ini penjelasannya, sehingga kita jadi lebih dapat pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, pengalaman seperti itu yang sepertinya juga terjadi dengan beberapa mahasiswa yang saya bimbing seperti itu ya, ketika kondisinya itu kemudian khususnya tadi ya hipotesisnya tidak tercapai seperti itu, kemudian diskusinya itu jadi lebih intens dengan mahasiswanya. Kalau misalnya biasanya tercapai gitu ya kan ya sudah ya, maksudnya oh nanti penjelasannya gini-gini seperti itu. Tapi kalau kalau belum gitu justru kemudian ada diskusi, mahasiswa mereka berusaha menemukan penyebabnya apa atau dugaan-dugaannya gitu. Jadi hal seperti itu yang mungkin jadi momen yang juga menyenangkan di luar angka-angka statistiknya ya, karena kemudian kita berusaha untuk menjelaskan, memberikan argumen seperti itu. Itu mungkin Mbak Janes. Menarik ya Pak. Jadi rasanya seperti memecahkan puzzle bersama mahasiswa gitu, menjawab rasa ingin tahu mereka terjawab, rasa ingin tahu kita juga terjawab gitu ya Pak. Apapun hasilnya, entah beda signifikan ataupun tidak. Terima kasih. Saya sekaligus juga ingin membagikan beberapa respon dari peserta non panelis mungkin ya. Ada Bu Angela yang menyatakan bahwa ya dengan beban belajar materi S1 yang cukup berat itu juga eh, tentu saja wajar mungkin ya statistik itu kadang-kadang tidak menjadi fokus utama mereka tiap semester, dan pada saat skripsi lagi mungkin tadi yang Pak Karel dan Pak Dio sampaikan, Pak Bagus juga sempat menyebutkan jadinya baru di belakang ingat lagi gitu saat itu dibutuhkan untuk skripsi mereka mungkin. Kemudian ada Bu Fenty, ada Pak David Matahari juga yang sempat menyampaikan mengenai ada bahkan yang sudah alumni yang baru sadar pentingnya statistika. Jadi mungkin ada beberapa momen dalam hidup seseorang yang membuat kita sadar bagaimana statistika, pembuktian, empirisme itu adalah hal yang penting. Yang menarik juga Bu Fenty menceritakan tentang motivasi beliau untuk tetap semangat belajar statistik terlepas dari ya tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Baik, terima kasih. Saya ingin lanjut ke topik berikutnya, yaitu mungkin tentang beberapa miskonsepsi yang ada di dalam dunia akademia Indonesia terkait dengan teknik statistik. Tadi Pak Wisnu sudah menyebutkan beberapa, misalnya bahwa teknik statistik yang kompleks itu artinya kualitas penelitiannya lebih baik, atau mungkin miskonsepsi atau hal-hal mispersepsi lain yang para panelis kita di sini mungkin pernah dengar. Apa saja dan bagaimana
para panelis menyikapi saat menemui miskonsepsi tersebut. Mungkin saya ingin tanya dari Pak Adio, pernah menemui yang semacam ini, Pak? Oh, ini sih sering ya Bu ya. Bahkan kayak jadi mazhab gitu ya. Misalkan perlu atau tidaknya uji normalitas atau gimana gitu. Itu juga kan kadang jadi perdebatan ya. Di beda institusi kadang terjadi Bu kayak gitu. Normalitas itu diperlukan atau tidak gitu kan. Ya memang sih ada perbedaan pendapat terkait dengan beberapa hal-hal yang seperti ini gitu ya. Bukan hanya normalitas, itu contohnya saja gitu ya. Tapi kalau saya pribadi menyikapinya ya udah gitu, mana yang memudahkan tuh dalam artian jangan sampai, karena saya tuh melihatnya gini, kadang antar dosen berbeda pendapat, yang dirugikan itu bukan dosennya, mahasiswanya gitu. Nah, sehingga saya menyampaikan ke mahasiswa, ya udah kalau misalnya memang, apalagi kalau misalkan itu penguji gitu ya, pengujinya maunya begini gitu kan, meskipun secara kaidah statistiknya itu tidak tepat begitu, tapi ketika kita sampaikan yang benar yang seperti ini karena satu dan lain hal tetap meminta, sehingga sampaikan ya udah kalau misal memang itu keinginan dari yang bersangkutan dan itu sebagai salah satu syarat dari beliau untuk kamu mendapatkan tanda tangan dan sebagainya, ya sudah dilakukan saja gitu ya. Tapi saya pribadi juga tidak pernah mendebat siapapun itu gitu ya, terkait dengan perbedaan-perbedaan pandangan dalam hal statistika, karena saya juga pernah belajar dengan dosen yang pada saat itu di semester yang sama punya pandangan yang berbeda. Yang satu menganggap uji normalitas itu diperlukan, yang satu menganggap uji normalitas itu tidak diperlukan gitu kan. Jadi punya pendapatnya masing-masing, sehingga kalau saya pribadi ya udahlah, silakan sajalah kalau punya pendapat seperti itu gitu kan. Ya menyikapinya biasa aja sih Bu kalau saya seperti itu. Menarik. Jadi selain miskonsepsi, ternyata juga kadang ada perbedaan pandangan antar akademianya sendiri juga ya Pak ya. Terima kasih Pak Adio. Pak Firman, Pak Bagus, atau Pak Karel, ada yang ingin ditambahkan? Saya boleh izin nambahin? Silakan Pak. Boleh memulai dengan bertanya, kalau menurut Pak Mas Adio berarti uji normalitas itu diperlukan atau enggak? Kita nanti masuk ke dalam satu topik sendiri ya begitu ya, karena itu topik yang hot juga itu. Tadi udah disampaikan gitu, tidak mau berkonflik. Iya ya. antar dosen, antar alma mater juga biasanya suka masing-masing punya pemikirannya sendiri begitu. Iya. Kalau buat saya mungkin miskonsepsi yang saya sering kali lihat adalah ini sih, kecenderungan untuk dosen-dosen yang mau studi S3 terus mikir bahwa kalau mau studi S3 tuh mesti bikin model ya. Mesti bikin model studi ya, seolah-olah jadi kayak statistiknya tuh mesti sophisticated ya kalau mau bikin studi S3, kira-kira begitu. Jujur itu juga jadi pertimbangan saya sih pada saat saya mau S3 gitu ya. Saya pernah ada di dalam pemahaman, pokoknya kalau S1 tuh 2 variabel. Pas zaman saya studi ya, S2 itu perlu lebih dari 2 variabel, minimal 3 variabel. Kemudian kalau udah S3, itu berarti perlu membangun model yang ada banyak variabel di dalamnya. Begitu, saya nggak terpikir itu bentuk teknik statistiknya yang seperti apa begitu. Tapi saya juga belajar dari dosen pembimbing saya pada saat S3 gitu. Saya percaya itu miskonsepsi, karena menurut saya penelitian yang baik itu penelitian yang menekankan kebaruan dan membawa dampak, dibandingkan akhirnya membangun model dari sesuatu yang sebenarnya udah jelas memang begitu gitu, nggak perlu diuji statistik lagi. Saya percaya itu atau apa yang dilakukan oleh dosen pembimbing saya waktu itu bisa membuat saya jadi seperti yang Pak Bagus sampaikan di ini nih di chat. Sekarang saya paham, nanti saya ingat begitu, karena saya memulai dengan nggak membuat model, mencari masalah yang sebenarnya, seolah-olah kayak oh ya udahlah kayaknya sih S3 saya nanti bakalan lebih gampang gitu, karena nggak pakai model, nggak pakai statistik analisis yang gimana-gimana gitu ya. Dan supervisor saya nggak pernah nakut-nakutin tentang itu, sampai ke waktunya perhitungan dan seterusnya ternyata sedikit demi sedikit saya dijebak dalam arti ini sebenarnya analisisnya bisa yang begini, ditambah gitu ya, kemudian ditambah lagi, akhirnya dasar tesis saya mengeluarkan satu analisis
menggunakan teknik yang tadinya saya nggak pernah gunakan sebelum saya S3, kira-kira begitu. Jadi ujung-ujungnya ya saya ingat, dan di dalam prosesnya saya merasa saya paham, padahal saya nggak paham begitu kan. Jadi dijebak sedikit-sedikit sama dosennya begitu. Tapi kalau bicara miskonsepsi, ya yang tadi saya sampaikan itu mungkin ya, bahwa sebuah atau nilai dari sebuah penelitian, pandangan saya adalah bukan pada kompleksitas modelnya, tapi kepada kebaruan yang ditawarkan. Tentu benar, semakin kompleks modelnya pasti ada kebaruannya, tetapi kebaruan itu kayaknya tidak mutlak hanya ditentukan dari seberapa kompleks uji statistik yang digunakan begitu. Menarik Pak Karel, terima kasih. Dan ya mungkin ini ada kaitannya juga dengan yang Pak Karel sebutkan sebelumnya terkait dengan pengelolaan jurnal ya. Karena saya tahu juga salah satu miskonsepsi ini juga biasanya disebutkan terkait dengan publikasi. Apakah kalau jurnal internasional statistiknya harus uji model dan sebagainya. Itu juga saya pernah dengar gitu. Jadi ya kembali lagi ke sebenarnya apa kebaharuan yang kita tambahkan terlepas dari uji model atau tidak. Terima kasih Pak Karel. Pak Firman atau Pak Bagus ada tambahan? Saya boleh duluan ya Pak Firman. Eh, istilah miskonsepsi ini yang bisa ngalahkan mungkin hanya miskomunikasi gitu ya. Karena keduanya sama-sama tidak menyenangkan. Cuman ada istilah yang sering saya pakai, yaitu illusion of understanding. Nah, di kita, di tempat saya gitu ya, atau di mana saya berada, itu kadang-kadang kita tidak berdebat ketika pihak lain punya referensi gitu ya. Oh, asalkan ada referensinya, saya terima karena perbedaan itu adalah keniscayaan. Wah, itu menjadi masalah karena akhirnya orang nggak bisa paham dalam kondisi apa kita harus bersikap bagaimana. Nah, miskonsepsi yang saya pahami itu terkadang informasi yang terpotong dalam artian tadi disampaikan uji normalitas penting atau tidak sih, linearitas itu perlu atau tidak sih dan sebagainya gitu ya. Dalam banyak hal saya tidak memahami secara utuh dan menyeluruh sehingga jangan-jangan yang saya pahami pun itu mungkin suatu hari akan dianggap miskonsepsi gitu loh. Contoh, orang mungkin tidak banyak yang tahu kecuali dia banyak mencoba bahwa kalau dia melakukan uji regresi hanya ekstra Debye gitu ya, itu sama dengan korelasi gitu kan. Itu kan informasi umum, tapi banyak orang yang nggak tahu. Oh, enggak Pak, kalau itu regresi nanti jadinya kausalitas. Loh, itu loh sama angkanya itu kan. Nah, jadi mungkin mungkin kita perlu mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan informasinya terus kita sebarluaskan. Karena kan ada artikel yang bicara mengenai dirty dosen ya. 7 kesalahan, kok 7? Dirty dosen kan 12 ya berarti ya. 12 kesalahpahaman tentang nilai signifikansi yang ketika dicobakan, ya banyak orang yang salah paham. Cuman ini nyambung ke yang tadi saya tuliskan di chat itu, bahwa istilah dulu tidak tahu sekarang lupa, itu berarti kan pembelajaran kita nggak berhasil. Nah, yang saya usulkan, ayo kita buat pembelajaran sama-sama, sehingga orang yang mendengarkan, membaca itu paham, dan pembelajaran itu kita posting di media sosial ataupun di laman yang tadi disampaikan Pak Wisnu ditaruh di YouTube, supaya orang yang lain kali mau mencari, itu bisa menemukannya. Gitu loh. Itu yang saya bilang, sekarang saya paham, nanti saya ingat. Karena setelah saya dengerin Pak Firman, saya paham. Besok ketika saya lupa, saya tinggal lihat rekamannya ini. Oh, Pak Firman ngomong ini. Itu sih yang saya usulkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Jadi ya salah satunya adalah mencatat ya, sesederhana membuat segala jadi tertulis itu bisa mudah-mudahan meningkatkan awareness akan beberapa miskonsepsi ini. Pak Firman ada yang ingin ditambahkan dari pengalamannya Pak? Oh, mungkin tadi ya melanjutkan tadi khususnya tadi Mas Karel tadi mulai dengan katakanlah misalnya publikasi seperti itu ya, apakah kemudian apa namanya harus mesti dengan teknik analisis yang tinggi seperti itu gitu.
sejauh yang saya tahu juga beda ya, setiap jurnal mungkin beda-beda ya, apalagi teman-teman di sini pengelola jurnal seperti itu gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman seperti itu, jadi mungkin analisisnya sederhana seperti itu, korelasi seperti itu, kemudian diterapkan untuk melakukan validasi alat tes seperti itu. Nah, ternyata ada jurnal yang tertarik dengan itu. Jadi kalau dengan analisisnya sederhana, wong itu cuman korelasi Pearson seperti itu gitu. Tapi mungkin tadi ya ada sisi kebaruan dari alat ukur yang dikembangkan seperti itu kan juga jadi nilai plus juga dalam publikasi gitu. Kalau dilihat dari analisis statistiknya juga mungkin sederhana seperti itu. Kemudian juga kalau di catatan ini metode penelitian sama dengan teknik statistik seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi mengenai metode penelitian kan biasanya kalau misalnya kita ngajar metode penelitian kuantitatif seperti itu kan ada bab 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian khususnya di bab 3 itu ada metode, kemudian salah satunya itu adalah teknik analisis gitu. Apakah kemudian kita mau melakukan tadi korelasi misalnya atau regresi gitu. Jadi sebetulnya kalau dengan statistiknya itu ya bagian kecil saja dari proses kita membuat atau mahasiswa membuat proposal seperti itu. Jadi kalau kemudian metode penelitian selalu sama dengan statistik itu kok rasanya jadi besar sekali porsinya si statistik ini gitu. Nah, jadi eh, konsepnya kan harus benar juga ya. Maksud saya adalah ketika kita mau melakukan penelitian khususnya kuantitatif ya, apalagi tadi misalnya masuk ke SEM gitu kan umumnya kan itu harus memang didasari dengan teoretikal yang kuat dulu seperti itu. Jadi kita kuat dengan teorinya, baru kemudian kita menggunakan analisis apakah kemudian akan menggunakan yang sederhana atau sampai yang kompleks tadi. Tetapi kan dasarnya penelitian kuantitatif kan bahkan membangun hipotesis gitu kan dari teorinya ya, dari teorinya harus kuat dulu seperti itu, baru kemudian teknik analisis. Jadi itu ada di bab 3, di nomor 3 itu pun biasanya kan harus sampling dulu, harus variabel dulu, baru kemudian teknik analisisnya itu kayak nyempil di situ biasanya kan gitu. Tuh Mas Yanes. Terima kasih Pak Firman. Mungkin terkait dengan metode penelitian apakah sama dengan uji statistik itu biasanya kadang-kadang kalau dari pengalaman saya pribadi biasanya didengar saat mahasiswa sedang skripsi. Mungkin pertanyaan pertama pastikan kamu skripsinya mau topiknya apa, lalu mereka pilihnya korelasi, begitu Pak. Saya maunya skripsi saya korelasi. Lalu mencari-cari variabel yang cocok dengan itu atau metode penelitiannya disesuaikan dengan pokoknya maunya ujinya korelasi karena saya ngertinya korelasi gitu. Jadi tadi yang Pak Firman sampaikan bahwa kok porsi statistiknya jadi besar sekali ya. Memang kalau saya gali lagi ke mahasiswanya didasari dari kecemasan yang saya ngerti cuma korelasi, Mbak gitu. Jadi saya pokoknya memilihnya korelasi gitu. Jadi seolah-olah itu uji statistik seolah-olah jadi porsi utama dari penelitiannya dia. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Terima kasih Pak Firman. Kemudian ini mungkin sekaligus juga menjadi jembatan ke topik kita berikutnya ya. Tadi saya langsung terpikir bagaimana mahasiswa punya kecemasan sendiri dengan statistik dan bahwa itu kadang-kadang menghambat pola pikir mereka dalam menyusun penelitian. Nah, dari pengalaman Bapak panelis di sini, apakah ada tantangan apa saja yang ditemui ketika membagikan ilmu statistik, ketika mengajarkan ilmu statistik dan psikometri kepada orang-orang lain? Mungkin nggak cuma mahasiswa, tetapi juga ke kolega. Mungkin kadang-kadang kita berbagi ilmu ke kolega. Mungkin saya tanya dari Pak Bagus, iya sudah mulai mengangkat tangan. Silakan Pak. Ya, saya boleh share screen kan? Boleh minta izin share screen? Oh iya, Di- silakan Pak. Masih di kunci. Kayaknya harus wah saya nggak punya akses itu Pak. Sudah, harusnya sudah. Sudah ya. Oke, siap. Ini, jadi ini adalah apa yang kami lakukan yang tadi saya bilang. Sekarang saya ingat, nanti saya, sekarang saya paham, nanti saya ingat gitu ya. Jadi di tempat kami ada salah satu dosen, Ibu Lina Natalia itu ya. Beliau adalah orang yang merealisasikan, bukan realtor ya. Kalau realtor itu kan properti. Beliau adalah orang yang merealisasikan apa yang kami pikirkan. Jadi
beliau membuat semacam website gitu ya, yang di sini diberi banyak layanan, banyak produk gitu ya. Eh, ada yang di Spotify, ada yang di YouTube dan sebagainya, mulai tes prestasi dan sebagainya. Nah, ini menurut saya itu banyak memberikan informasi gitu kan. Cuman ada satu tantangan dari sini itu ya, yaitu masalah hak cipta gitu ya. Di kita tuh yang paling jadi masalah dan menjadi penghambat itu adalah copyright violation gitu kan. Karena terkadang kita bikin terus besok dipakai yang lain gitu kan. Nah, terus kalau kita kekang nggak berkembang. Nah, cuman sementara ini kalau boleh membagikan, yang saya temukan sebagai best practice adalah menyediakan materi pembelajaran dalam bahasa yang mudah yang dapat diakses dengan bebas gitu ya. Cuman kita harus siap kalau ada yang mengambil menggunakan tanpa izin, ya ada dua pilihan, kita merelakan atau kita memperkarakan. Ada beberapa teman yang sudah akhirnya pakai pendekatannya pendekatan relawan, bukan suka relawan. Dia bilang saya enggak suka tapi saya rela gitu ya. Saya rela. Nah, ternyata beliau mendapatkan penghargaan apresiasi bukan hanya dari karyanya tadi. Dari karya itu dia diakui kepakarannya, kemudian diberi kepercayaan yang lain. Singkat kata, kalau kita berbagi, siap-siap rugi sesaat, namun yakinlah benih itu akan tumbuh untuk di kemudian hari. Mungkin itu dulu. Nanti kita diskusi lagi kalau ada yang mau digali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus. Ternyata ada langkah konkret ya yang sudah dicoba dibuat untuk menghalau, meminimalisasi miskonsepsi tadi, kemudian berusaha menghilangkan kecemasan mahasiswa. Saya lihat desainnya sangat interaktif dan UI-nya, user interface-nya seperti mudah digunakan. Jadi harusnya sih mudah-mudahan bisa membantu untuk mahasiswa ataupun orang yang mungkin tadi ya belum pernah mengenal statistik sama sekali. Terima kasih Pak Bagus. Pak Firman, Pak Karel, atau Pak Adio ada tambahan? Tantangan ya, tantangan ngajar statistika gitu ya, geometri gitu ya. Mungkin ini ya, maksudnya dari kemampuan apa namanya mahasiswa kan tentunya ya bervariasi seperti itu ya, itu juga dalam kita menyampaikan seperti itu apa namanya tentunya harus harus memperhatikan beberapa variasi tersebut gitu. Bahkan mungkin eh, kalau misalnya ada yang butuh lebih dalam dijelaskan seperti itu, bisa jadi kita akan punya porsi yang lebih untuk menjelaskannya seperti itu gitu. Tapi tentunya kan kita seperti memikirkan ini ya, apa pengetahuan minimal statistika yang itu setidaknya itu perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa, setidaknya tadi ya, supaya ketika untuk skripsi khususnya ya, mereka itu setidaknya itu sudah punya dasar, meskipun seperti Mas Karel tadi, untuk di apa namanya di skripsi yang nantinya itu biasanya juga harus harus diingatkan kembali karena jaraknya itu yang cukup panjang. Di situ juga tantangannya, karena biasanya juga statistika itu diberikan di awal seperti itu, kemudian diikuti dengan mata kuliah yang lain ya seperti itu, tetapi kemudian ada jarak ke semester 7 atau 8 mungkin ya kalau mereka mereka mengambil skripsi seperti itu. Kemudian juga ya tentunya beberapa materi ya, kalau saya melihat misalnya psikometri seperti itu ya, itu juga eh, misalnya oh psikometri ada misalnya teoritas klasik, teoritas modern seperti itu. Nah, mungkin juga kita perlu menyiasati ya, maksud saya apakah memang kemudian perlu diberikan atau misalnya teoritas klasik itu sebagai dasar setidaknya untuk validitas reliabilitas seperti itu sudah cukup untuk yang khususnya mahasiswa S1 ya, kecuali kalau misalnya memang ada peminatan seperti itu ya, mungkin misalnya seperti ya, teoritas modern seperti itu, apakah kemudian diberikan sebagai mata kuliah pilihan kalau ada yang milih misalnya seperti itu ya. Jadi dari segi materi pun gitu juga
tantangannya sepertinya kita perlu memilih-milih ya, maksudnya kan tidak semua itu akan dimasukkan, termasuk juga tadi ya ada beberapa prioritas yang perlu kita berikan, kemudian kadang juga dengan praktek pembelajaran seperti itu, atau mungkin itu nanti masuk di bagian yang best practice ya. Ya itu saja dulu, Mbak. Iya, terima kasih Pak Firman. Wah, saya gaji buta Pak, nggak perlu saya moderasi. Pak Firman udah, oke nanti ini topik yang ini buat nanti aja. Eh, dari Pak Kara bagaimana Pak? Ada tambahan terkait dengan tantangan atau kendala yang dihadapi selama mengajar statistik atau psikometri? Iya, kalau tadi Bagus mungkin meng-highlight dari sisi makronya begitu ya, tantangannya dan kemudian termasuk solusi yang sudah dilakukan. Saya mau mengartikulasikan lebih jauh yang tadi Pak Firman juga sampaikan ya, bahwa variasi kemampuan mahasiswanya berbeda dan cukup sering ditemukan di kelas itu menjadi tantangan tersendiri untuk mengelola kelasnya. Ada yang, dan bukan cuma kemampuan secara kognitif, tetapi juga kesiapan mental untuk belajar statistika. Jadi mereka yang kecemasannya tinggi sehingga belum apa-apa pas masuk kelas, apalagi kalau kelasnya di Jumat siang begitu ya, kayak kelas statistik yang semester ini saya jalanin jadi curcol kan. Itu benar-benar susah banget untuk mengelola kelasnya karena mereka tuh udah mikirin udah kayak setengah di weekend begitu, sementara harus belajar sesuatu yang mereka mungkin merasa terbebani untuk belajarnya. Dan saya sendiri belum tahu solusi yang paling baik seperti apa. Apakah dikelompokkan mereka yang memang kecemasannya tinggi dalam satu kelas dan mereka yang memang senang dengan statistik dalam satu kelas itu bisa menjadi strategi yang baik, atau justru malah jadi strategi yang semakin mendemotivasi mereka yang sikapnya memang kurang positif terhadap statistika. Itu saya belum ketemu jawabannya. Tetapi itu menjadi tantangan yang nyata yang kami temui di kelas. Oke, menarik kalau bicara tentang kematangan ya Pak ya. Iya juga sih, baru terpikirkan mengenai hal itu dan mungkin ada kaitannya juga dengan mengapa di belakang baru menyadari pentingnya berpikir empiris dan menyadari kapan sih statistika bisa digunakan, kemudian terkait dengan pemahaman keseluruhan yang tadi Pak Bagus sebutkan gitu. Eh, Baik, saya juga sekaligus mengingatkan para peserta non panelis di sini yang seandainya saya yakin di sini pasti juga punya pengalaman yang beragam tentang pengajaran statistika dan psikometri. Silahkan seandainya ingin berespon atau bertanya atau berkomentar mungkin atau berbagi di kolom chat atau bisa dengan raise hand atau bisa langsung dengan menyalakan mic. Ada lagi Bapak-Bapak terkait dengan tantangan atau kendala yang ditemui selama mengajar statistik? Eh, Kalau gitu mungkin saya ingin lanjut ke topik berikutnya karena tadi Pak Firman sudah mengingatkan juga ya terkait dengan best practices kalau begitu dalam berbagi ilmu statistika dan psikometri mengingat dengan beberapa tantangan yang sudah disebutkan tadi. Bagaimana Bapak-Bapak? Ya karena Pak Bagus sudah menyalakan mic, mungkin dari Pak Bagus dulu. Oh, sebentar, saya terdistraksi. Yang terakhir gimana, sorry? Best practices Pak terkait dengan pengajaran statistik atau psikometri mengingat tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi bahwa mungkin kematangan mahasiswa yang berbeda-beda, mungkin ada beberapa misperception, miskonsepsi bahwa beban mahasiswa terkait dengan statistik juga cukup banyak, ada yang perlu penataan ulang, mungkin ada yang sebenarnya perlu diprioritaskan atau terkait dengan urutan mata kuliahnya misalnya. Dari pengalaman Pak Bagus, seperti apa best practices yang mungkin bisa meminimalisasi dampak, meminimalisasi resiko-resikonya gitu ya Pak ya? Iya, jadi mungkin belum bisa saya urutkan secara sistematis, tapi ada beberapa. Yang pertama, kalau orang yang berkendala atau terkendala itu bisa diajak omong dalam arti personal, bukan klasikal, saya pakai pendekatan yang dilakukan oleh Pak Adio, dalam artian siap-siap menghadapi orang yang berbeda gitu ya. Dan ingat dosen berkuasa. Memang itu tidak menyenangkan gitu ya. Tapi Anda harus siap kalau hidup Anda di tangan seseorang. Iya, harus siap menghadapi kenyataan itu, kan itu satu. Yang kedua, menyediakan alat bantu.
alat bantu ini mulai dari panduan, mulai dari rekaman, ataupun yang lain. Karena saya termasuk orang yang senang menjelaskan kalau orangnya mau belajar gitu ya. Tapi kerugiannya bagi saya adalah waktu saya habis gitu ya. Akhirnya saya larut hanyut gitu ya. Oh seneng bisa mau dia paham. Terus saya dimarahi yang lain. Tugasnya nggak selesai Pak. Oh iya sorry gitu ya. Nah jadi ketika ada yang bisa membantu mengajar itu memudahkan. Nah tadi saya kirimkan beberapa link ada dari Gaskin. Nah kalau saya perhatikan beberapa tokoh di Indonesia yang saya tahu Pak kok tiba-tiba lupa saya. UMM. Ayo siapa namanya? Yang lagi ke Budapest. Oh iya, Mas ini Mas Hanif. Hanif Akbar. Hanif, ya. Si apa semesta psikometri atau psikometrika something something itu ya. Beliau sangat sangat apa ya? Sangat rajin, sangat produktif. Nah, jujur gitu ya, jujur. Ada Pak Hanif enggak ini ya? Kadang saya iri, waduh, kok saya enggak bisa seproduktif ini gitu ya. Kadang saya merasa, wah, saya juga tahu itu, tapi saya enggak bikin kontennya gitu kan. Nah, ya mungkin kita perlu saling belajar dan saling menghargai gitu kan. Gimana caranya kita bisa saling melengkapi. Nah, hari ini pertemuan saya di Pusat Psikologi TNI, itu pertanyaan pertama dari mereka adalah, Bapak datang ke sini seakan-akan kami itu suka nulis dan bisa nulis, Pak. Kami tidak bisa dan tidak suka nulis, Pak. Tapi kami punya banyak kelebihan yang Bapak tidak punya, gitu loh. Gimana caranya agar kita berkolaborasi dengan saling menghargai tanpa saling menuntut, gitu kan. Nah, saya datang sebagai anima namanya terbitan berkala. Mereka pikir kami setiap bulan lagi artikel. Oh, bukan. Saya bilang bukan seperti itu. Terbitan berkala maksudnya periodicals itu kan ya namanya terbitan berkala itu ya. Anda punya kami siap bantu proses gitu kan. Nah, jadi ya mungkin best practice-nya adalah menemukan. Saya diingatkan salah satu kolega Pak Darmawan yang sekarang lagi game. Beliau bilang gini, Pak, emangnya lulusan kita tuh butuh statistika sejauh mana? Kalau memang nggak butuh banyak-banyak, dia butuhnya bekerja berrelasi dengan orang, ya kita beri secukupnya gitu kan. Jadi mungkin tadi saya suka istilahnya Pak Karel itu saya garis bawahi over glorified gitu ya. Mungkin kita nggak perlu apa ya, menempatkan statistika segitu tingginya gitu kan. Ya kita menempatkan pada porsinya. Kita perlu paham, nggak perlu menguasai sedemikian hebatnya. Dan penguasaan kita seharusnya yang secukupnya tadi, ya itu sudah tepat guna gitu loh. Nah, kalau memang kurang, kami sedang menginisiasi pusat layanan atau pusat pendukung riset gitu ya. Jadi gimana caranya orang yang nggak ngerti itu bisa ke sana. Jadi nanti Bu Syandas nggak usah ke kampus yang S3 di sana gitu ya. Bisa juga ke sini. Apalagi kalau pakarnya jadi konsultannya, itu kan lebih menyenangkan. Undangan samar ini. Gitu ya. Tapi saya pikir kalau orang-orang di luar itu bisa berbagi dengan begitu relanya, saya sih berharap orang-orang di kita juga bisa gitu. Si James Gaskin itu kan dia membagikan banyak software itu for free. Ya saya nggak tahu apakah memang dia nggak butuh uang gitu ya, atau memang ada sumber penghasilan yang lain. Tapi saya lihat banyak orang yang bisa dan telah membagikan informasi itu, sementara ini umumnya dalam bahasa Inggris, walaupun beberapa sudah mulai ada dalam bahasa Indonesia. Nah, sepertinya kalau lihat dari penampilannya teman-teman di Jasper ini semangatnya ke sana gitu ya. Jadi saya pikir ya perlu kita budayakan gitu ya. Kayak ikan aja. Sorry. Saya menyambung sedikit Pak Bagus, terima kasih tadi Ya. semangatnya. Mumpung masih dibicarakan bahwa ada semangat untuk berbagi, kami dari tim Jaspers buat teman-teman yang tertarik sekarang sedang mengupayakan supaya JSP ini ada translasinya atau terjemahannya bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Kalau ada yang tertarik untuk membantu menerjemahkan, ini satu software itu JSP 017 sekarang ke dalam bahasa Indonesia, bisa langsung kontak-kontakan dengan Mas Bagas. Dan tentu sumbangsi yang lain adalah silakan nanti ketika kami akan menyebarkan evaluasi sebentar lagi,
turut sumbang saran, saya mau nih jadi pemateri, materinya saya tentang apa gitu. Nanti kita atur kapan dan bagaimana seperti itu. Ini tentunya kami nantikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus dan Pak Wisnu. Ya, terkait dengan pentingnya alat bantu, saya jangankan mahasiswa, saya mengakui sih, saya pribadi pernah nonton video Pak Hanif karena saya udah lupa cara melakukan suatu teknik statistik dan saya sangat terbantu dengan video beliau. Jadi saya pikir alat-alat bantu seperti itu akan sangat membantu tidak hanya untuk mahasiswa belajar atau orang yang baru belajar untuk memahami, tetapi juga untuk yang sudah belajar lalu kemudian dilupakan entah kemana, untuk mengingat kembali itu sangat membantu sih. Dari Pak Firman, Pak Karel, atau Pak Adio mungkin apa saja best practices yang bisa dibagikan di sini? Baik, terima kasih Bu Sanes. Saya izin berbagi best practices waktu saya S1 ya. Dan ini saya sebagai pelaku sejarahnya gitu. Pada saat itu di alma mater saya di Psikologi UIN Jakarta, dekannya itu Pak Yaya Umar. Karena beliau backgroundnya sebagai kuantitatif metodologi gitu ya, atau psychometrician, beliau mencanangkan sesaat setelah jadi dekan, beliau menetapkan untuk S1 itu skripsinya wajib kuantitatif dengan variabelnya minimal 8. Jadi 7 independent variabel dan 1 dependent variabel. Nah, beliau tahu resiko dengan apa yang beliau miliki pada saat itu ya. Kebijakan tersebut beliau didemo oleh mahasiswa gitu ya. Bahkan mahasiswa juga diajak ikut masuk ke ruangannya diskusi ya, mereka-mereka yang menentang itu. Tapi yang saya lihat dan saya ingat betul sampai dengan saat ini adalah beliau membuat program tertentu yang program tersebut bahkan beliau turun langsung. Ambil contoh ketika beliau menyadari bahwa kebijakan tersebut sangat kontroversial untuk S1 minimal 8 variabel dan analisisnya harus regresi berganda, beliau membentuk yang disebut sebagai mentor akademik dari kalangan mahasiswa. Mentor akademik ini adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan yang memang punya highly interested dengan statistik dan psychometrics. Ditambah lagi, beliau membekali langsung selama seminggu sekali, minimal 3 jam, dari Pak Yahya Umar langsung, pendalaman terkait dengan statistika dan psikometrika. Dan itu dipilih 10 mahasiswa yang memang punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap psikometri dan statistika. Dan setelah ditempa dalam waktu 2-3 bulan, itu setiap mentor akademik diberikan semacam jadwal kerja. Sehari itu diberikan maksimal 2 jam. Seminggu akan diberikan maksimal 10 jam. Dengan kompensasi yang diberikan oleh fakultas. Tugasnya apa? Mereka hanya duduk di lab komputer, menunggu giliran mahasiswa yang sedang skripsi, yang sudah dituntut oleh kebijakan tersebut, untuk datang ke lab komputer dan mengikuti arahan dari mentor akademik tersebut. Hingga akhirnya psikologi UIN sekarang yang sudah dikenal terkait dengan Center of Quantitative Psychology. Nah, itu salah satu best practices yang beliau lakukan. Jadi, dan di samping banyak-banyak sekali program yang juga beliau lakukan. Jadi memang di tempat saya juga saat ini belum melakukan seperti itu karena memang tidak ada concern untuk ke sana gitu ya, untuk sebagai riset pusat riset kuantitatifnya gitu ya. Oleh karena itu, ini Mas Bagus ya, Pri. Iya, Mas. Jadi kalau menurut saya, best practices yang memang bisa dilakukan kalau untuk mata kuliah statistika dan psikometri ini memang memerlukan 1 atau 2 pionir yang kita angkat informal gitu ya mungkin ya, kalau meskipun kita mungkin belum guru besar sehingga belum bisa mengangkat sebagai asisten dosen, ya secara informal untuk membantu pekerjaan kita yang memang mungkin dari sisi praktikumnya atau asistennya, baik itu untuk kelas-kelas yang formal ataupun mungkin untuk bimbingan skripsi. Yang saat ini saya lakukan, kalau saya pribadi, itu memang memilih mahasiswa yang sudah lulus, yang kemudian belum bekerja, tapi punya minat yang tinggi untuk di psikometri ini, dan mereka yang saya minta untuk mendampingi ketika masuk bimbingan saya sudah masuk ke tahapan bab 3 dan bab 4, mereka yang akan membantu proses tersebut.
Ini salah satu mungkin best practices yang bisa saya bagikan dari pengalaman yang pernah saya dapati. Itu saja, Bu Sanes. Menarik, Pak. Jadi poin baru mungkin adalah peer mentoring ya, karena mungkin memang kalau dari peer groupnya sendiri mereka bisa menjelaskan dengan cara yang lebih mudah, tetapi juga gambaran besarnya adalah kemudahan akses ya Pak untuk mendapatkan bantuan seandainya mereka mengalami kesulitan terkait dengan teknik statistik. Oke, peer mentoring membantu itu cuma salah satu cara gitu ya Pak. Dari Pak Firman Betul, atau ya Pak Karel? resources itu. Baik, terima kasih Pak Dio. Dari Pak Firman atau Pak Karel ada tambahan? Iya, kalau dari kami ya di sini di tempat saya gitu, eh saya nggak tahu, maksudnya ini kami juga sedang mencoba ya, maksudnya dengan kurikulum yang baru seperti itu, kemudian eh, ada beberapa materi gitu kita diskusi, kemudian mana yang memang itu prioritas untuk mahasiswa ketahui seperti itu, dan eh, sehingga itu yang kemudian kami coba jelaskan untuk di setiap pertemuannya dalam ini ya, dalam misalnya minggu pertama, minggu kedua dan sebagainya seperti itu. Sehingga mungkin bahannya jadi mungkin nggak terlalu banyak seperti itu ya. Memang ada plus minusnya sih. Maksud saya adalah berarti kan ada beberapa bahan yang jadi mungkin itu jadi terskip gitu ya gitu. Supaya ada porsi apa namanya seperti penugasan itu yang justru diberikan jadi lebih banyak seperti itu. Maksud saya penugasan di sini mereka tentunya mengerjakan misalnya kelompok ya, apakah itu ketika statistika deskriptif lah seperti itu, kemudian mereka ke lapangan survei apa, entah itu mereka ke pantai atau ke tempat ini ya apa namanya pusat kuliner dan sebagainya gitu. Tapi sebelum proyek itu dilakukan, jadi mereka presentasi dulu gitu. Jadi misalnya kita ada 7 kali pertemuan sebelum UTS seperti itu ya. Itu biasanya kami pertemuan 1 sampai 5 lah seperti itu, ada tentang materi yang mereka harus ketahui seperti itu. Tetapi di 6 dan 7 gitu, di 6 itu mereka kemudian coba presentasikan apa yang nanti kelompokmu akan lakukan untuk bisa mempraktekkan untuk statistik deskriptif seperti itu. Jadi mereka buat rancangannya, kemudian presentasi seperti itu, sehingga kita bisa memberikan feedback kalau misalnya itu ada yang belum pas atau ada yang perlu diperbaiki gitu, sebelum kemudian mereka punya waktu kemudian berikutnya seminggu ke depannya misalnya untuk mengambil data di lapangan, dan minggu berikutnya juga mereka coba melaporkan dari hasil yang sudah mereka dapat gitu. Coba ditampilkan misalnya kamu buat histogram atau kemudian chartnya, kemudian maknanya apa seperti itu. Jadi itu yang sedang kami usahakan. Maksudnya memang tadi ada plus minusnya. Minusnya adalah mungkin tidak semua bahan jadi masuk seperti itu. Terus ya plusnya tadi sih, maksudnya kami melihat ya sejauh ini ketika setidaknya misalnya mereka presentasi pas pertemuan ke-6 itu kami jadi lebih yakin, oh ternyata ada banyak yang belum memahami bagian ini, sehingga itu perlu dijelaskan dulu sebelum mereka turun ke lapangan seperti itu. Itu mungkin yang kami coba sedang ini kerjakan. Gitu Mbak Zanas. Baik, jadi betul-betul mencoba dari pendekatan learning by doing untuk mahasiswa gitu ya Pak. Harapannya dengan keterpaparan mereka yang semakin banyak, bagaimana sih persisnya itu bisa digunakan konkret sehari-hari, mungkin mereka jadi lebih paham. Walaupun ya seperti yang Pak Firman sebutkan, ideal, tapi butuh waktu dan sumber daya ya Pak ya untuk menjalaninya, memberikan feedback pada mahasiswa, terutama dengan survei topik mereka yang pasti berbeda-beda. Terima kasih Pak Firman. Pak Karel, bagaimana Pak best practice dari pengalaman Bapak? Thank you, Bu Shanes. Saya pikir membantu Bu Shanes merangkum diskusi di topik ini gitu ya. Dari yang tadi Pak Bagus sudah sampaikan, Pak Adio, kemudian Pak Firman. Saya pikir cara terbaik adalah untuk kembali ke CPL. Capaian pembelajaran lulusan dari Fakultas Psikologi di universitas tersebut apa? Kalau memang penekanannya adalah kepada psikometrician atau sebagai seorang sarjana psikologi yang kuat ditekankan di bagian psikometrinya, tentu pasti rumusan program statistiknya, best practice-nya akan berbeda dengan mereka yang misalnya hanya menjadikan statistik sebagai means, sebagai alat untuk membuktikan sebuah kebenaran begitu. Nah, kebetulan di universitas saya kami tidak menekankan CPL yang sangat kuat terhadap psikometrik. Jadi itu bukan sesuatu yang kami sangat tekankan. Artinya ini kami turunkan dengan ketika
tadinya mata kuliah statistik itu ada statistika 1, statistika 2 begitu ya, atau statistika dan statistika lanjutan. Itu saya membayangkan mungkin mahasiswa akan statistika aja udah nightmare, terus semester 2 statistika lanjutan, nightmare lanjutan. Itu kan pasti akan jadi trauma berkepanjangan. Maka kami sudah kemas mata kuliahnya, jadi namanya yang pertama statistika, yang kedua kami ganti jadi pengolahan dan pelaporan statistika. Jadi maksudnya adalah supaya ketika kita belajar statistik, kita tahu pertama dasar konsep dasarnya, yang kedua bagaimana cara implementasikannya di dalam konteks kebenaran atau dalam konteks psikologi. Dengan dibuat lebih spesifik seperti itu sebetulnya juga membantu supaya mahasiswa ketika kemudian belajar nggak kemudian bilang bahwa ini nggak ada hubungannya dengan psikologi, ini nggak ada hubungannya dengan mata kuliah lain yang saya pelajari, kira-kira begitu. Jadi langsung didekatkan, tahu konsepnya, kemudian di semester berikutnya langsung dikasih kayak kalau soal anak SD mungkin yang pertama tambah-tambahan, yang kedua soal cerita. Nah, kira-kira ini begitu. Di semester keduanya berarti ada kasusnya, ada datanya, lalu bagaimana diolahnya, teknik apa yang tepat, dan bagaimana dilaporkan menurut APA misalnya seperti itu. Itu yang menjadi pendekatan kami, begitu. Mungkin strategi kedua adalah perlu untuk terus-menerus benchmarking ya. Artinya saya sangat apresiasi juga ada forum seperti ini sehingga para dosen pengajar statistika dari berbagai kampus, berbagai perguruan tinggi bisa bertemu bersama. Kita bisa dapat gambaran kira-kira kalau di kampus ini seperti apa, di kampus itu seperti apa, sehingga bisa bertukar wawasan, bertukar pengetahuan, dan juga memastikan kualitas pendidikan yang diberikan memang sebanding, kira-kira begitu. Tapi yang paling penting saya pikir yang perlu ditekankan adalah untuk mengajar statistik tidak lepas dari konteks sih. Karena tadi juga sudah disinggung di awal, beberapa mahasiswa psikologi udah common lah dimanapun itu pasti akan ada yang kaget ketemu angka ketika belajar psikologi. Karena mereka berpikir psikologi adalah jurusan yang bisa membuat mereka escape dari hitung-hitungan, tapi ternyata di semester pertama jeng-jeng gitu kan langsung disambut dengan mata kuliah yang shocking. Jadi gimana supaya yang shocking itu tetap dimasukkan ke dalam konteks sehingga mereka tetap mengerti mengapa perlu belajar itu. Oke, terima kasih Pak Karam. Dan tidak hanya tentang untuk insight-nya yang sangat menarik, tetapi juga sangat membantu pekerjaan saya untuk merangkum semua jawaban tadi. Saya pikir jawaban dari Pak Karam juga sekaligus menjadi jembatan untuk topik terakhir diskusi kita kali ini ya, karena tadi sudah kita highlight beberapa best practice yang bisa dilakukan, dan kayaknya ada beberapa yang bisa key takeaway-nya mungkin ya, beberapa hal kunci yang bisa kita bawa balik kembali saat kita membagikan ilmu statistik dan psikometri ke para mahasiswa ataupun mendiskusikannya dengan para kolega. Mungkin saya ingin tanya kalau gitu harapan ke depannya dari bapak-bapak panelis di sini terkait dengan ilmu statistik dan psikometri, khususnya di bidang ilmu kemanusiaan ya, entah psikologi ataupun kedokteran. Seperti apa harapannya? Dari Pak Adio dulu mungkin. Kayaknya udah berpikir keras, Pak. Harapan ya, Bu Sanas ya? Sanas ya? Betul, Pak. Kayaknya kalau tadi yang terakhir disinggung Pak Karel ya, kalau undergrad atau bahkan juga mungkin postgrad student juga sama kayaknya mindsetnya kalau udah masuk psikologi itu mau menghindari, tapi ternyata ketemu juga kayaknya itu susah harapannya kalau itu diubah. Mungkin lebih kepada penyeragaman terkait dengan atau standarisasi lah istilahnya gitu ya. Standarisasi materi atau topik dan capaian pembelajaran pada mahasiswa psikologi, baik itu untuk jenjang S1 sampai dengan juga jenjang S3. Nah, kemarin itu sebetulnya iktikat ini sudah pernah dibahas pada saat Musyawarah Nasional Apsimetri ya, tahun ini, bulan Agustus yang lalu. Tapi itu proses yang panjang karena untuk standarisasi. Nah, harapannya setidaknya dimulai dari jenjang S1 ini, para pengampu mata kuliah statistika, psikometri itu memiliki keseragaman capaian apa sih yang yang diberikan untuk mahasiswa S1 dan materi atau kurikulum yang seperti apa yang perlu diberikan untuk mahasiswa S1 itu harapannya bisa tercapai, difasilitasi baik dari AP2TPI, forum perguruan tinggi juga,
dan juga tentu dari arsimetri. Mungkin itu sih harapannya Bu Shanes. Baik, terkait dengan standarisasi ya Pak, dan ini mungkin sekaligus mengadres beberapa tantangan yang tadi kita bicarakan, misalnya tentang beda alma mater, bisa beda pandangan, Betul. atau yang Pak Firman sebutkan mengenai mana yang perlu jadi prioritas gitu. Kemudian yang Pak Bagus sampaikan juga jangan sampai caranya itu malah membuat sebisa mungkin kan yang membuat kita betul-betul jadi paham supaya kedepannya juga masih ingat, dan tentunya Ya. mengadres concern yang Pak Karel sebutkan terkait dengan dikaitkan lagi dengan learning outcome dari masing-masing program studi seharusnya standarisasinya. Terima kasih Pak Adio. Dari Pak Firman, Pak Karel atau Pak Bagus ada tambahan terkait apa harapannya terhadap bidang ilmu ini? Kalau saya harapannya agak praktis, Mbak. Maksud saya adalah karena misalnya psikometri, kemudian kita bisa belajar mengenai konstruksi alat ukur gitu ya. Harapannya juga akan muncul alat ukur yang memang itu Indonesia gitu ya, maksudnya berbasis budaya kita seperti itu, dan itu memang bisa digunakan gitu untuk mengukur apakah itu kognitif, apakah itu non kognitif, seperti itu sih. Jadi semakin banyak alat ukur yang dikembangkan dan itu juga terstandarisasi ya, maksudnya itu memang alat ukur yang bagus sehingga kita bisa menggunakannya bersama dan itu jadi lebih pas lah untuk mengukur orang Indonesia gitu, Mbak Sianas. Baik, menarik isu cross cultural juga ya Pak ya. Tentunya dalam psikometri bagaimana alat ukur yang digunakan di suatu budaya belum tentu cocok untuk digunakan di Indonesia, dan mudah-mudahan kita banyak menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang concern dengan hal ini. Dari Pak Karel atau Pak Bagus? Ya, Ya, silakan Pak Bagus. saya dulu. Jadi kalau saya lihat ada dua topik ya dalam pertemuan siang sore ini. Jadi kalau mengenai alat ukur, saya sepakat bahwa adanya kumpulan alat ukur yang pernah diadakan, entah dia adaptasi, entah dia dikembangkan, entah dia divalidasi, itu penting. Karena beberapa alat ukur itu sangat banyak ragamnya. Alat ukur psychological well-being itu untuk versi Indonesia mungkin ada 5-7 gitu ya. Yang orang nggak tahu ini yang dipakai yang mana, yang baik yang mana, untuk konteks apa yang mana, itu belum tahu. Jadi kalau itu kita daftarkan, kemudian kita punya kumpulan informasinya, itu akan sangat baik. Terus yang kedua tadi, jadi saya terkadang, ini mohon maaf ke Pak Adio gitu ya, bukan maksudnya berbeda pendapat, cuman akhirnya saya menyerah itu ya. Mencapai keseragaman itu susah itu ya. Akhirnya kalau pakai ingat asesmen nasional Pak, merayakan keberagaman gitu ya. Oh ya udah, saya tahu sekarang kenapa kok Pak Adia bilang perlu normalitas. Kenapa kok Pak Firman bilang tidak perlu gitu ya. Kenapa kok Pak Karel bilang kadang perlu kadang tidak gitu ya. Oh ya, paling enggak saya tahu alasan dari setiap pihak gitu ya. Terus saya mengambil sikap. Nah, jangan serta-merta memaksakan. Pokoknya harus gitu ya. Pakai jurus pokoknya, itu melelahkan gitu ya. Karena akhirnya kita lupa. Kita memerlukan itu apa gitu kan. Jadi ya kalau memang bisa diseragamkan silakan, tapi kalau memang beragam ya tiap pihak diberi kesempatan untuk berpendapat. Kemudian dibiarkan kepada para pemirsa, para pemerhati untuk memiliki opininya sendiri atau punya opini yang lain. Itu sih. Makasih. Saya mungkin agak sedikit merevisi gitu ya. Kalau istilah keseragaman itu khawatirnya bias. Maksudnya itu kalau di level praktisnya seragam itu artinya standar minimum. Kira-kira gitu. Jadi standar minimum yang perlu dicapai kalau itu terkait dengan learning outcome-nya, materinya, itu standar minimumnya yang perlu diatur. Kalaupun ada yang lebih daripada itu silahkan. Misalkan memang untuk keperluan mau fokusnya ke penelitian dan sebagainya. Tapi standar minimumnya itu yang saya harapkan ada kesepakatan di antara kita bersama itu. Terima kasih Mas Bagus. Oke, sama-sama Mas Salam Adio. kompak Mas. Siap. Salam komando kalau di sini sekarang.
Baik, terima kasih Pak Bagus dan Pak Dio. Saya juga sekaligus mumpung topiknya sedang di sini, saya sekaligus membacakan respon dari Bu Angela Suryani, ini kolega saya dari Unika Atmajaya yang menyebutkan kalau di AP2TPI itu sebenarnya ada panduan atau rambu kurikulum dan cakupan bahan kajian. Saya pribadi sejujurnya kurang ahli di bidang ini, jadi saya kurang tahu seberapa dalam standarisasi cakupan bahan kajian dari AP2TPI, apakah mencakup mungkin apakah kata-katanya sudah cukup konkret atau cukup jelas untuk menjadi standar minimum yang tadi Pak Adio sebutkan, yang sekaligus juga bukan artinya tidak boleh beragam gitu, atau mungkin dengan mengadres kebutuhan-kebutuhan yang beragam seperti concernnya Pak Bagus. Dari Pak Firman atau Pak Karel, ada harapan lain terkait dengan ilmu statistik dan psikometri? Mungkin tadi sudah dengan sangat baik disampaikan ya oleh bapak-bapak yang panelis lainnya. Jadi saya sih nggak punya satu insight spesifik lagi. Tetapi kalau ditanya harapan, sebenarnya harapan saya adalah lebih ke bagaimana ketika mahasiswa semester 1 melihat statistik atau mata kuliah yang berhubungan dengan angka, terus nggak kemudian belum apa-apa terus langsung down sendiri atau langsung shock sendiri, langsung menutup diri sendiri. Itu harapan saya. Bagaimana cara mencapainya? Beberapa hal praktis yang tadi sudah didiskusikan itu mungkin bisa dipakai gitu ya. Jadi standar minimumnya disamakan sehingga nggak ada yang kelihatannya sangat berat sekali atau misalkan sangat enteng sekali. Walaupun saya belum pernah ketemu ada mahasiswa yang bilang statistika itu sangat enteng sekali gitu ya. Dan mungkin cara untuk bisa membuat salah satu cara yang saya terpikir untuk bisa membuat harapan itu terwujud adalah dari bagaimana dosen yang mengampunya punya keterbukaan dan kerendahan hati kali ya. Artinya bukan dari awal langsung bilang ini adalah mata kuliah yang gimana, standar saya sangat tinggi yang gimana, tapi memang benar-benar compassionate dengan posisi mahasiswa di sana dan kemudian mau dengan kerendahan hati menuntun mahasiswanya untuk belajar sesuai dengan tempo dan kemampuannya begitu. Baik, terima kasih Pak Karel. Ya, tadi juga kita sudah sempat bahas beberapa ya, dan jujur sebagai mantan mahasiswa yang dulu menakuti statistik, saya pikir ada kaitannya dengan di seluruh Indonesia ada ketakutan tersendiri dengan hal-hal yang berbau angka. Ini kayaknya tadi sempat disebut tidak hanya statistik, tetapi juga matematika, misalnya dengan stigma cara kita mendidik matematika itu sayangnya di lingkup pendidikan dasar belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau belum ada tetapi mungkin masih kurang sehingga ya cukup menakutkan mungkin, dan ketika masuk ke kuliah dan mungkin itu flashback PTSD dengan guru matematika dan lainnya, dan tadi sudah dibahas tentang beberapa best practice yang bisa dicoba, misalnya memastikan akses bantuan itu mudah dengan adanya peer mentoring atau dengan kita memberikan video entah yang berbahasa Inggris dari Gaskin atau dari Semesta Psikometrika, atau menginfokan program-program gratis yang bisa dicoba, ada peer mentoring tadi disebutkan, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti yang Pak Karel dan Pak Firman lakukan, entah dibungkus dalam suatu mata kuliah tersendiri atau kita berikan proyek pada mahasiswa. Itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan statistik dan psikometri ke kehidupan mereka sehari-hari, mudah-mudahan lebih jadi tidak mencemaskan begitu ya. Dari Pak Firman, ada harapan lain Pak terkait dengan ilmu statistik dan psikometri? Iya, jadi kalau kita belajar mengenai statistik psikometri gitu kan tentunya juga terus ada perkembangan ya, kayak software itu kan juga yang semula plug-in-nya belum ada terus nanti juga ada gitu ya. Maksud saya juga itu menjadi hal yang penting di mana kita perlu belajar lah mengenai hal-hal yang baru seperti itu. Seperti misalnya ketika kita belajar psikometri, kemudian apa namanya ada banyak, misalnya tadi ada teori tes modern yang kemudian kita juga perlu belajar seperti itu. Dan saya setuju tadi ya ada misalnya untuk berbagai tingkatan, apakah itu S1, S2, S3 gitu ada tadi istilahnya Mas Adio tadi ada standar minimum yang memang itu bisa ditetapkan misalnya itu ya sebagai untuk minimumnya, kalau kemudian itu lebih ya tentunya itu lebih bagus lagi. Seperti itu Mbak Sanas. Baik, terima kasih rangkuman yang baik sekali dari Pak Firman. Kalau begitu, dengan demikian ini topik diskusi terakhir kita untuk hari ini.
Terima kasih sekali lagi untuk Bapak-Bapak panelis dan para peserta non-panelis yang sudah memberikan komentar dan tanggapan selama jalannya acara. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa dibawa kembali ke area kita masing-masing dan bisa memberikan manfaat selama kita membagikan ilmu statistik dan psikometri ke masyarakat, entah itu mahasiswa ataupun para kolega kita. Saya kembalikan lagi ke Pak Wisnu, kalau begitu. Oke, terima kasih Mbak Shanes. Dari saya, terima kasih kehadirannya baik untuk para panelis, teman-teman mahasiswa panitia, dan juga rekan-rekan ya peserta yang sudah meluangkan waktunya. Seperti tadi, karena spiritnya adalah untuk berbagi, saya berharap di chat sudah ada tautan untuk evaluasi, mohon bantuannya untuk mengisi. Tautannya sangat sederhana, isinya juga sangat sederhana. Jadi, mohon bantuannya untuk juga memberikan kami sumbang saran ke depannya ini mau acara yang seperti apa begitu. Kalau sudah, kita akan ketemu lagi harapannya di acara-acara Jaspers berikutnya. Sampai ketemu, selamat melanjutkan aktivitas kita di hari ini, dan selamat sore dari saya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih semua, Pak Firman, Pak Karel, Pak Bagus, Pak Adio, Pak Wisnu. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir juga. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu, pamit ya. Pamit ya, makasih. Oke, Andini, terima kasih. Recordnya udah bisa di stop? Di stop dulu.